Ayah, tolong aku. Ayah, cepat angkat teleponnya, ayah. Halo? Bibi, Bibi. Ternyata kamu belum benar-benar pergi. Apa gunanya menelepon ayahmu? Memiliki seorang putri kriminal, ayahmu sangat ingin kamu lenyap di dalam penjara, agar tidak membuatnya malu. Tidak, tidak mungkin. Tentu saja bukan kamu, karena akulah yang menabrak orang itu. Qin Shuhei, kamu pasti tidak menyangka hal ini kan? Aku mengemudi dalam keadaan mabuk dan mencelakai orang hingga tiada. Lalu ayah dan ibu berusaha keras untuk melimpahkan kesalahanku padamu. Kamu sama saja dengan ibumu yang tidak berguna itu, menghabisi kalian berdua, semudah menginjak seekor semut. Tapi meski ibumu sangat bodoh, dia masih punya satu kegunaan, yaitu melahirkanmu. Untuk menanggung hukuman putriku. Ibu, Gauru yang telah mencelakaimu hingga tiada. Gauru, kamu akan mendapatkan balasan yang sangat buruk. Mendapatkan balasan buruk? Ibumu tiada karena racun yang kuberikan. Kamu pun akan segera menyusul. Sekarang siapa yang terbaring di tanah dan akan menemui Raja Neraka? Hei, siapa yang akan mendapatkan balasan buruk? Hahaha. Qin Shuhei, sebaiknya kamu segera temui Raja Neraka saja. Biar ku beritahu kamu, harta kekayaan. Kediaman Qin akan segera menjadi milikku. Lalu tunanganmu, Zhang Jia, juga akan segera menikah denganku. Segala milikmu sekarang sudah menjadi milikku. Hahaha. Walaupun aku harus menjadi arwah di neraka, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku? Pergilah ke neraka dan cari ibumu yang tidak berguna itu. Biarkan dia memberkati aku, adik kandungnya, agar kami bertiga hidup dalam kekayaan yang berlimpah. Tuan Muda, kakek sudah memberikan peringatan terakhir. Jika Anda tidak segera menikah bulan ini, beliau akan mengatur sendiri sebuah pernikahan untuk Anda. Kondisi kesehatan kakek sedang menurun, aku tidak mungkin menentang keinginannya. Tapi, memintaku menikah dalam waktu 1 bulan, di mana aku harus mencari cucu menantu untuk beliau. Ada apa? Tuan Muda, sepertinya ada orang tergeletak di depan. Masih bernapas, segera panggil ambulans. Aku belum tiada. Kenapa? Dengar bicaramu, sepertinya kamu menyesal tidak sampai tiada. Sepertinya aku terlalu ikut campur. Anda yang menolongku. Tri, Ada apa? Gawat, Tuan Muda, kakek jatuh sakit. Beliau bersikeras Anda harus segera menikah atau beliau akan menolak pengobatan. Di mana aku bisa mencarinya sekarang? Katakan padanya, aku akan menuruti keinginannya sekarang untuk mencarikan cucu menantu untuknya. Aku menolongmu, bukan tanpa alasan. apa maksudnya? Pernah dengar soal membalas budi dengan pernikahan? Hah? Tapi, Tidak ada tapi. Setelah lukamu sembuh, bawa kartu keluarga. Kita bertemu di kantor urusan sipil. menikah? Dengan orang sepertiku yang pernah dipenjara? Bukan hal yang paling mendesak sekarang. Bukan itu, aku harus membalas dendam pada Gauru dan putrinya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Benar, katakan hal ini pada ayah. Bongkar, kedok, ibu dan anak yang tidak punya hati itu dan tunjukkan wajah asli mereka. Ayah pasti akan membantuku. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatannya. Bawa ini kembali untuk melapor. Apa aku benar-benar menikah begitu saja, baru saja keluar dari penjara, dan dengan pria yang baru sekali kutemui? Sudahlah, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Anggap saja ini sebagai balas budiku. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa lagi. Kenapa tidak melihat jalan? Oh, iya. Ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Sebenarnya aku pernah mendekam di penjara. Apa yang pernah kamu lakukan tidak penting. Yang penting adalah, sekarang kamu adalah
Nyonya Li, sudahlah, aku ada rapat di kantor. Nanti, biarkan sekretaris Wang mengantarmu ke tempat tinggalku. Meskipun ini hanya pernikahan kontrak, harus dilakukan dengan meyakinkan. Untuk mencegah kakek menyerang tiba-tiba. Ternyata ini hanya pernikahan. Pura-pura. Oh iya, aku juga memelihara seekor anjing bernama Bun. Kamu bertanggung jawab untuk merawatnya mulai sekarang. Kamu harus merawatnya dengan hati-hati. Dia sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Oh, baik. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Tuan muda kami adalah Direktur Grup Li dan juga penerus di masa depan. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Apa grup Li itu sangat hebat? Aku baru saja keluar, jadi belum pernah mendengarnya. Apa kamu mencoba berpura-pura lugu untuk menarik perhatian? Tidak apa-apa. Pergilah urusi urusanmu. Aku akan kembali ke kantor. Apa aku baru saja menikah dengan orang penting? Sudahlah, itu tidak penting. Aku harus mulai mengurus urusanku sendiri. Gauru, aku pasti akan membongkar kedokmu yang sebenarnya. Aku sudah lama tertarik pada Zhang Jia, pria yang tampan dan berwibawa, sangat cocok dengan Cheng Cheng, kami. Sebelumnya dia dipasangkan dengan Qin Shuhei. Itu benar-benar menodai nama baik keluarga kalian. Bibi terlalu memuji. Cheng Cheng begitu lembut, perhatian, baik dan murah hati. Seharusnya dia yang tidak keberatan denganku. Mengenai aku dan Shuhei, itu semua sudah berlalu, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Benar sekali. Lagi pula aku dan kakak Jia sangat saling mencintai. Bahkan jika kakak sudah kembali, kurasa dia tidak akan menyalahkan kami berdua. Sayang sekali dia sudah tiada di luar sana. Sudah tidak bisa kembali lagi. Omong-omong, bukankah hari kebebasannya sudah dekat? Beritahu dia, pertunangan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Melihat statusnya yang sekarang, Zhang Jia mungkin akan merasa keberatan. Melihat mereka berdua saling mencintai, biarlah pernikahan itu dilangsungkan untuk kalian saja. Dia sudah tidak punya nyawa untuk kembali lagi. Gauru, Qin Yicheng, kalian tidak menyangkanya, bukan? Aku kembali dalam keadaan hidup. Bagaimana bisa dia belum tiada? Hehe, kau sudah kembali. Bukankah seharusnya kau sudah kembali dari dulu? Beberapa bulan tidak kelihatan. Kemana saja kau berkeliaran? Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Ayah masih belum tahu, bukan? Alasan kenapa aku terlambat kembali. Semuanya karena perbuatan Gauru dan putrinya. Saat aku baru keluar penjara, mereka sengaja menabrakku untuk menghabisiku. Beruntung nyawaku masih panjang karena ada yang menyelamatkanku. Setelah memulihkan luka selama beberapa bulan, barulah aku bisa sampai sekarang. Ayah, jangan sampai tertipu lagi oleh ibu dan anak itu. Tentang kecelakaan 8 tahun yang lalu, itu sama sekali bukan perbuatanku. Lalu soal kepergian ibu, semuanya adalah ulah wanita ini. Omong kosong. Kamu baru saja pulang dan sudah membawa nasib buruk bagi kami. Kamu jelas-jelas melihat Zhang Jia, menyukai Cheng Cheng, kami, lalu kamu merasa iri hati, itulah sebabnya kamu menghina kami berdua. Hehe, jangan kekanak-kanakan lagi. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Cheng Cheng dan aku benar-benar saling mencintai, lupakanlah aku. Cuy, Zhang Jia. Dulu kamulah yang memohon-mohon padaku dengan gigih. Kalau bukan karena ayahku melihat kekayaan keluargamu yang cukup besar, dia tidak akan menyetujui hubungan kita. Kapan aku pernah memaksamu? Terlebih lagi tidak mungkin aku memfitnah orang lain karenamu. Jangan terlalu percaya diri. Kakak, semua ini adalah kesalahanku. Jangan salahkan kakak Jia dan ibu lagi. Ayah, aku benar-benar tidak membohongimu. Masalah kecelakaan dan ibuku, itu semuanya benar. Aku ini putri kandungmu. Ayah harus mempercayaiku. Cukup. Tutup mulutmu. Setelah 8 tahun di penjara, berani sekali kamu menentangku. Bahkan kamu berani memfitnah ibumu sendiri. Ayah tahu betul mereka orang seperti apa. Kalau kamu berucap satu kata lagi, pergilah dari rumah ini. Bukan seperti itu. Ayah, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Mereka benar-benar mencelakai ibuku, bahkan ingin mencelakaiku juga. Lalu soal kecelakaan mobil itu, semuanya adalah fitnah mereka, agar aku menanggung kesalahan Qin Yicheng. Dasar wanita tidak tahu malu. Apa kamu tidak sadar dengan kemampuanmu sendiri? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghinaku. Apa kamu pikir akan ada orang yang percaya? Pergi sana. Tidak ada tempat bagimu di keluarga Qin. Kakak, meskipun aku telah merebut priamu dan kamu tidak menyukaiku, namun kamu tidak boleh memfitnahku seperti ini. Menuduh ada yang dicelakai dan dijebak jika hal ini sampai tersebar luas. Bagaimana aku harus menghadapi orang-orang nantinya? Sudahlah, kakakmu hanya terlalu lama dikurung, pikirannya sedang tidak sehat. Jadi kita jangan menghiraukannya lagi. Apa kamu sudah tuli? Segera ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Renungkanlah kesalahanmu baik-baik. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di rumah ini seumur hidupmu. Pergi. Kenapa? Padahal aku adalah putri kandungmu sendiri. Kenapa ayah lebih mempercayai orang lain daripada aku? Kenapa? Kenapa ayah tidak mempercayaiku?
Seharusnya tidak begini. Terdakwa Qin Shuhei, setelah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan akibat mabuk lalu melarikan diri, bukti-bukti sudah nyata dan kuat, maka putusannya adalah sebagai berikut. Terdakwa Qin Shuhei dinyatakan bersalah atas tindak pidana lalu lintas, dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ternyata mereka semua berkomplot. Kenapa? Padahal, aku adalah putri kandungmu. Kenapa kau tega membantu orang luar untuk mencelakaiku? Qin Shuhei, kenapa kau seperti ini lagi? Wang Zeng, putar balik ke rumah sakit. Tuan Muda, data mengenai Nyonya sudah diperiksa dengan jelas. Hanya saja, Ada apa? Nyonya adalah putri sulung dari konstruksi Qin, kehilangan ibunya saat berusia 7 tahun. Setelah itu, bibinya membawa seorang putri dan menjadi istri baru ayahnya. 8 tahun yang lalu, dia masuk penjara karena insiden tabrak lari saat mabuk. Menyetir saat mabuk? Benar, tapi orang kita sudah memeriksanya. Insiden tabrak lari 8 tahun yang lalu itu bukan dilakukan oleh Nyonya, melainkan oleh adik tirinya. Nyonya hanya dikambing hitamkan untuk masuk penjara. Menarik sekali. Berarti saat terakhir kali kita bertemu dengannya dalam kondisi penuh luka. Pasti itu juga perbuatan ibu tiri dan adiknya. Tepat sekali. Berani sekali menyentuh orangku. Aku akan membuat mereka berlutut dan memohon maaf sambil menangis. Penanggung jawab yang datang hari ini diperkenalkan oleh Presiden Tang. Dia dan Presiden Tang sama-sama merupakan pelanggan besar kita. Kamu harus menyambut mereka dengan sangat baik. Ini pertemuan pertama dengan Presiden Tang. Aku pasti akan membuat bangga grup Qin. Ayah sudah menjanjikan kepadaku bahwa proyek ini pasti akan ayah berikan untuk aku kerjakan. Selama kamu bisa membuat mereka berdua merasa senang, maka kedepannya tidak perlu khawatir soal proyek dan mencari uang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih, Ayah. Qin Shuhei, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu masih punya muka untuk kembali ke sini? Karena kamu masih bernapas, maka kamu seharusnya mencari tempat terpencil untuk bertahan hidup secara diam-diam. Jangan datang ke sini untuk mengganggu orang lain. Aku beritahu kamu, sekarang perusahaan sepenuhnya berada di bawah pengelolaanku. Ayah sudah bilang bahwa pewaris perusahaan di masa depan hanya bisa menjadi milikku. Bagaimana bisa kamu tidak tahu malu mengatakan hal itu? Konstruksi Qin didirikan oleh ibu aku sendiri. Kalian berdua, ibu dan anak, merampas harta dan mencelakai orang demi menikmati hasilnya. Apakah kalian tidak takut akan mendapat hukuman dari langit? Hukuman langit? Kamu tidak lihat siapa orang yang sekarang tidak punya tempat tinggal. Kenapa kamu masih belum belajar juga? Aku beritahu kamu bahwa aku berani mencelakaimu pertama kali, maka aku juga akan berani melakukannya untuk kedua kalinya. Terakhir kali kamu beruntung karena berhasil menghindar, lain kali hal itu belum tentu terjadi. Cepat pergi dari sini. Keluarga Qin tidak akan memberimu uang sepeser pun. Dasar wanita jahat. Kamu berani memukul aku? Kakak, jika ada kekesalan, tumpahkan saja semuanya kepadaku. Jangan menyalahkan ayah dan kakak Jia. Di dalam hati mereka sebenarnya masih memikirkanmu. Selama kamu mau mengakui kesalahan kepada ayah, meskipun kamu sudah memukulku, aku akan berusaha semampuku agar kamu bisa kembali ke keluarga Qin. Kakak, Untuk apa kamu bersikap pura-pura baik seperti ini? Pergi dari sini. 8 tahun di penjara, tapi kamu tetap terlihat cantik. Berani sekali kamu. Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaan? Jangan kira hanya karena ada beberapa orang ibumu di sini. Aku tidak berani melakukan sesuatu padamu. Jika kamu berencana untuk ikut campur di perusahaan ini, jangan harap itu akan terjadi. Ayah, hari ini aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Konstruksi Qin didirikan oleh ibuku. Aku adalah putri kandungmu sendiri. Atas dasar apa? Kenapa orang luar seperti Qin Yicheng yang harus menjadi pewaris perusahaan? Apa maksudmu didirikan oleh ibumu? Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku. Aku bebas memberikannya kepada siapapun sebagai pewaris. Jika kamu tidak merasa puas, sebaiknya kamu pergi dari sini. Anggap saja aku tidak pernah memiliki putri sepertimu.
Hehe, sebaiknya mintalah maaf kepada Ceng Ceng. Mari biarkan masalah ini selesai sampai di sini. Dan jangan membuat paman marah seperti ini lagi. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Orang yang seharusnya minta maaf adalah dia, kamu, dan kalian semua. Setelah berkeliaran di luar selama 2 hari, kamu merasa sudah cukup hebat untuk melawanku sekarang? Benar-benar tidak tahu diri. Hari ini, aku akan menghajarmu. Dasar anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Wah, Tuan Qin. Caramu mendidik orang terlihat sangat berwibawa sekali. Hebat sekali gayanya. Aduh, bukankah ini Presiden Tang? Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Kami semua sudah lama menunggu Anda. Mari kita silakan masuk. Tidak usah. Tidak usah. Mari. Presiden Tang, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah wakil direktur baru di perusahaan kami, yang bernama Qin Yicheng. Putri bungsu saya. Nanti segala urusan bisnis berikan saja kepadanya. Presiden Tang, Anda. Orang semacam kamu mana bisa menangani proyek saya? Presiden Tang, apakah Anda? Kesalahpahaman apanya? Kapan saya menyuruhmu bicara? Apakah saya mengizinkanmu mengeluarkan suara? Kakak Qin Shuhei, mohon maaf. Karena sudah membuat Anda terkejut. Tidak apa-apa. Lihatlah, perusahaan ini sangat kecil. Dan Anda sudah terlalu merendah dengan datang ke sini. Menurut pendapat saya, lebih baik Anda membuka perusahaan sendiri. Anda tidak perlu khawatir soal proyek. Serahkan semuanya kepada saya. Saya pasti akan mengurus semuanya dengan sangat baik. Apa? Qin Shuhei, kapan kamu menggoda pria baru lagi? Hei, Presiden Tang. Saya mengerti maksud Anda. Hehe, adalah putri sulung saya. Saya akan menempatkannya di perusahaan. Nanti jika ada proyek, berikan saja kepadanya. Ini hanya masalah mengganti orang yang bertanggung jawab. Anda cukup mengatakannya saja. Ayolah, jangan marah-marah. Aduh, kenapa harus bicara soal mengakhiri kerjasama? Yang kamu tahu, wakil direktur apa? Kamu sedang merendahkan siapa? Orang yang bertanggung jawab yang akan aku perkenalkan hari ini adalah He Jie, membawa 600 miliar rupiah untuk investasi saham. Sepertinya aku hanya datang terlambat sebentar, tapi kamu sudah menahan orang di depan pintu masuk dan berlagak berani sendirian. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Orang yang telah menyinggung He Jie, berlututlah dan minta maaf kepadanya. Selama He Jie bisa memaafkan dan setuju, aku akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi dan kita akan tetap bekerja sama. Jika kamu tidak bisa melakukannya, hari ini bukan hanya bisnis yang gagal, tapi aku juga akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu. Sejak kapan Qin Shuhei mendekati Tang Zong? Sosok yang sangat berkuasa itu? Ayah, pasti dia. Pasti dia yang menyebarkan fitnah tentangku di depan Tang Zong, hingga membuat Tang Zong, pasti, memiliki kesalahpahaman terhadapku. Ayah, tolong jelaskan padanya di depan Tang Zong. Ya. Cepat berlutut dan mohon ampun pada kakakmu. Tunggu apa lagi? Apa? Aku harus berlutut padanya. Jelas-jelas dia yang menjelek-jelekkanku lebih dulu. Aku tidak mungkin berlutut. Meskipun aku berlutut, ibuku juga tidak akan setuju. Aku tidak mau berlutut. Diam. Apa yang kamu tahu? Proyek ini bernilai 160 miliar rupiah. Kalaupun kamu dijual, apakah nilaimu mencapai 160 miliar rupiah? Jangan sebut-sebut ibumu. Jika kamu mengacaukan bisnisku ini, aku akan membuangmu dan ibumu ke laut untuk jadi umpan ikan. Qin Zong, gawat, seluruh rantai modal kita terputus, dan proyek kita juga telah dihentikan. Cepat berlutut sekarang. Berlutut kamu. Presiden Tang, ini hanya pertengkaran kecil antar saudara, tidak perlu sampai berlutut seberat ini kan? Kenapa? Kamu juga mau berlutut? Kalau tidak mau, diam saja. Kakak, aku mohon padamu. Aku mohon maafkanlah aku untuk terakhir kalinya. Aku bersumpah, tidak akan berebut apapun lagi denganmu. Begitu baru benar. Kahehe, apakah Anda sudah merasa puas? Jika Anda sudah puas, maka proyek keluarga Qin akan aku kembalikan seperti semula. Tapi jika Anda tidak puas, maka aku akan membuat mereka semua menggelandang di jalanan. Hehe. Sebelumnya ayah yang salah. Lihatlah adikmu. Ayah sudah memukulnya, juga sudah memarahinya. Kita adalah ayah dan anak kandung, tidak boleh menyimpan dendam lama. Lagi pula perusahaan ini adalah hasil kerja keras ibumu. Kamu tidak mungkin membiarkan warisan ibumu hancur begitu saja. Ayah hanya punya seorang anak perempuan sepertimu. Kamu tidak akan tega melihat ayah yang sudah tua ini menggelandang di jalanan, kan? Bukankah itu sama saja memaksaku untuk mengakhiri segalanya? Bahkan jika ibumu melihatnya, dia juga tidak akan setuju. Begini saja, hehe, apapun ketidakadilan yang kamu rasakan, katakanlah pada ayah. Ayah akan membelamu. Janganlah marah pada ayah. Tidak perlu. Keadilan yang aku inginkan akan kucari sendiri.
Rasa sakit yang kuterima akan kubalas satu persatu. Hubungan ayah dan anak di antara kita berakhir hari ini. Hari ini aku tetap berada di konstruksi keluarga Qin. Karena ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang kita hanya rekan kerja. Tidak ada lagi istilah ayah dan anak. Baik, baik, baik. Asalkan bisa menyelamatkan perusahaan, bagaimanapun caramu, ayah akan melakukannya. Presiden Tang, bagaimana menurut Anda? Baiklah, Kak He. Bagaimana kalau hari ini sampai di sini saja? Jika ada urusan apapun, Anda bisa langsung memberi perintah, saya pasti akan membantu menyelesaikannya untuk Anda. Sepertinya untuk hari ini cukup. Sampai di sini saja. 1, Kak He, biar saya antar Anda. Ya, Baik, baik. Presiden Tang, hati-hati di jalan. Kalian semua hati-hati di jalan. Qin Shuhei, kau wanita jahat, bukankah kau hanya mengandalkan pria untuk naik ke atas? Jangan pikir, karena kau memiliki Presiden Tang, kau bisa menginjak-injak kepalaku. Aku beritahu kau, aku sudah merebut priamu untuk pertama kalinya, dan akan ada yang kedua kalinya. Aku ingin kau hancur, aku ingin kau hancur. Presiden Tang, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika tidak ada Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sendiri. Kenapa berterima kasih? Ini sudah menjadi kewajiban saya. Kedepannya, jangan panggil saya Presiden Tang lagi. Panggil saja saya Tang Kecil. Bagaimanapun, saya tetap ingin berterima kasih, Presiden Tang. Kak He, Anda terlalu memuji saya. Mana mungkin saya yang membantu Anda? Ini karena nasib Anda yang baik. Ada orang hebat yang membantu dari belakang. Baru-baru ini perusahaan mengakuisisi saham sebuah perusahaan konstruksi. Jika kau sedang tidak sibuk, bantu aku mengurusnya. Konstruksi keluarga Qin. Kau mengenalnya? Ya, sedikit mengenalnya. Kalau begitu, saya tetap pada perkataan tadi, hubungi saya jika butuh sesuatu. Bisa membuat seorang Presiden Tang dari perusahaan besar begitu patuh, maka identitas Li Zuoyan pasti jauh lebih hebat darinya. Kamu sudah pulang. Cepat cuci tangan. Cobalah masakan yang kubuat ini. Bagaimana rasanya? Mohon maaf Nyonya, Tuan Muda kami memiliki menu nutrisi khusus dan tidak bisa memakan ini. Oh, begitu ya. Ucapan terima kasihku ini sepertinya belum cukup. Sungguh mohon maaf ya. Saya benar-benar tidak tahu. Kalau begitu akan saya bereskan sekarang. Maafkan saya, maafkan saya. Cepat lepaskan pakaiannya, biar aku yang mencucikannya untukmu. Ceroboh sekali. Kenapa tidak hati-hati? Apa Tuan Muda ternyata tidak marah, bahkan mempedulikan Nyonya dengan begitu lembut? Benar-benar sulit berakhir jika tidak menikah? Salah, mereka kan sudah menikah. Apa sungguh tidak mau mencicipinya? Aku sudah memasak banyak sekali. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Bukankah itu akan sia-sia? Tuan Muda ternyata mau memakan masakan orang lain, padahal sebelumnya beliau tidak pernah mau makan masakan orang lain. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana rasanya? Lumayan enak. Sekretaris Wang, ayo kamu juga ikut mencicipi. Aku sudah masak banyak sekali. Dia harus kembali ke kantor sebentar lagi. Dia sangat sibuk. Benar. Mohon maaf ya, saya sedang terburu-buru. Tidak bisa ikut makan. Sifat posesif Tuan Muda ini sungguh menakutkan. Lebih baik aku tidak mencari masalah. Kakak Jia, aku sudah memberikan segalanya padamu sekarang. Kau jangan sampai mengecewakanku. Jangan pernah memikirkan Qin Shuhei lagi. Tenang saja sayang, aku akan bertanggung jawab padamu. Setelah ayahmu memberikan keluarga Qin kepadamu, dan aku mewarisi keluarga Zhang, pada saat itu jangankan Qin Shuhei, bahkan Presiden Tang pun tidak perlu kita anggap remeh. Lalu bagaimana dengan rasa sakit yang kuterima waktu itu? Apakah dibiarkan begitu saja? Qin Shuhei menghinaku karena mengandalkan dukungan Presiden Tang. Apakah kau tidak merasa kasihan padaku? Serahkan masalah ini padaku, aku punya cara untuk membalaskan dendamu. Kakak Jia, aku tahu kau yang terbaik bagiku. Aku tahu Li Zuoyan memang kaya, tapi tidak menyangka dia sekaya ini. Rumah sebesar ini, herannya dia tidak mencari 2 asisten rumah tangga. Ngomong-ngomong,
Aku memelihara anjing bernama Buen, mulai sekarang kau bertanggung jawab untuk merawatnya. Sepertinya aku ini memang asisten rumah tangganya. Bu En? Siapa itu? Hehe, Zhang Jia? Untuk apa kau kesini? Bukankah kau sudah menikah dengan Qin Yicheng? tempat tinggalmu ternyata cukup sulit ditemukan. Orang kaya biasa tidak punya hak membeli tempat di sini. Sepertinya kau sudah mendapatkan pria kaya yang luar biasa. Ada urusan apa? Jika tidak ada urusan, pergilah dari sini. Aku merasa muak saat melihat kalian. Hihi, aku melakukannya karena terpaksa. Kau harus mempercayaiku. Jika bukan karena orang tuanya memanjakan Qin Yicheng dan bersikeras dia harus mewarisi keluarga Qin, mana mungkin aku meninggalkanmu demi dia. Kau harus memahamiku. Kita berdua bukan berasal dari keluarga sembarangan. Sebagai pewaris keluarga Zhang, aku tentu saja harus mementingkan kesetaraan status keluarga. Pergi dari sini. Kau bisa mengatakan apa saja. Kau benar-benar tidak tahu malu. Hehe, aku sungguh mencintaimu di dalam hatiku dari awal hingga akhir. Hanya ada kau seorang, meskipun tanpa status resmi. Aku bisa memberikan kebahagiaan padamu, pastinya jauh lebih bisa diandalkan daripada pria kaya yang kau dapatkan ini. Apa maksudnya? Kamu ingin aku menjadi simpananmu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak menghilang saja dari dunia ini? Perempuan tidak tahu diri jangan melunjak, tidak tahu malu. Aku bahkan tidak keberatan kamu pernah masuk penjara. Kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Mengapa berpura-pura menjadi wanita suci? Kamu hanya mengandalkan kecantikanmu itu, bukan? Kamu bahkan tidak punya saham di kediaman Qin. Kamu butuh uang, kan? Tuan muda ini sanggup membayarmu. Berapa banyak yang diberikan Presiden Tang kepadamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Lepaskan. Pergi dari sini. Lepaskan aku. Pergi. Pergi dari Lepaskan sini. aku. Hehe, Dari mana lagi kamu mendapatkan pria simpanan ini? Dasar perempuan murahan? Apa kamu punya hak untuk menceramahiku? set dia keluar dan beri pelajaran. Beri dia pelajaran sampai dia tidak bisa bicara lagi. Baik, Tuan. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyentuhku? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya di Nancheng. Suruh dia diam. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kamu terlihat sangat jelek. Kamu berani mengatakan aku jelek? Aku sama sekali tidak jelek. Baiklah, kamu tidak jelek. Kamu tidak jelek. Jangan tertawa. Tuan Li ternyata bisa tertawa. Selidiki identitas orang itu sekarang. Aku akan membuatnya tidak akan pernah bisa menampakkan wajahnya lagi. Aku akan membuatnya sangat menderita. Baik, Tuan. Tidak bisa. Li Zuoyan sangat menjaga privasinya. Kalau aku masuk, dia pasti tidak akan senang, kan? Tapi bagaimana jika dia punya urusan penting dan akhirnya tertunda? Sudahlah. Lagi pula aku hanya ingin mengantarkan ponselnya. Benar, begini saja. Tuan Li, ada telepon untuk Anda. Kenapa kamu kesini? Kamu suka melihatnya? Tidak suka. Tidak suka. Aku suka. Kamu, aku. Apa yang sedang aku katakan? Ini, ponsel Anda. Ada urusan apa lagi? Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja, Tuan Li. Maafkan aku, Tuan Li. Tadi kamu memanggilku apa? Li, Tuan Li. Kita sudah menikah, tidak pantas memanggilku seperti itu kan? Lalu harus panggil apa? Sua? Miku? Karena kamu sudah memanggilku suamiku, maka aku akan melakukan hal yang seharusnya dilakukan seorang suami.
Ibu tidak tahu. Si Qin Shuhei itu mengandalkan dukungan dari Presiden Tang untuk merundungku habis-habisan. Dia mengandalkan simpanannya, pria simpanan itu, untuk mempermalukanku di depan umum. Bahkan saat kakak Jia membelaku, dia dipukuli hingga harus masuk rumah sakit. Bagaimana aku bisa terus hidup seperti ini? Sudahlah. Jangan menangis lagi. Selama ibu masih ada, jalan kecil itu tidak akan bisa menindas kita. Kamu lupa? Abu jenazah ibunya masih ada pada kita. Kalau dia berani berisik lagi, aku akan langsung membuang abu ibunya itu. Tenang saja. Ibu akan mendukungmu. Ada apa? Kenapa masih menangis saja? Cheng Cheng sudah sangat menderita. Apa salahnya kalau dia menangis? Bagaimana dengan urusan Cheng Cheng? Tidak mungkin dibiarkan begitu saja, kan? Lalu mau bagaimana lagi? Proyek yang diminta Presiden Tang hanya diberikan kepada Hehe. Kamu pikir aku mau dikalahkan oleh gadis sialan itu? Kalau dibiarkan lama-lama, aku bahkan tidak akan punya suara lagi di perusahaan. Begini saja. Bukankah dia penanggung jawab yang memegang saham perusahaan? Jadikan saja Cheng Cheng manajer umum proyek itu, dengan mengawasinya setiap hari. Apapun proyek yang dia kerjakan, akhirnya kita yang akan memutuskannya, kan? Masuk akal juga. Uang harus didapat, tapi keuntungannya tidak boleh dibagikan sedikit pun. Begini. Besok aku akan meminta bagian personalia mengeluarkan surat penunjukan. Kedepannya kamu yang akan bertanggung jawab untuk mengawasinya. Qin Shuhei, kali ini, giliranmu yang datang bersujud padaku, kan? Oh, satu lagi. Kamu jangan berhubungan lagi dengan Zhang Jia itu. Kabarnya dia menyinggung seseorang yang membuat seluruh keluarga Zhang hampir bangkrut. Mengenai Paman Zhang, dia sudah diusir dari rumah. Rencana pernikahan yang dulu juga sudah tidak berlaku lagi. Kami, kediaman, Qin, tidak akan berbesan dengan orang yang tidak memiliki nilai. Zhang Jia menyinggung seseorang? Anak itu biasanya sangat tenang. Mungkinkah ini karena Qin Shuhei? Tidak mungkin. Bahkan Presiden Tang pun tidak punya kemampuan untuk membuat keluarga Zhang bangkrut. Pasti ini hanya kebetulan. Qin Yicheng, atas dasar apa kamu menghambat proses proyek perusahaan Presiden Tang? Pihak klien sudah mendesak begitu rupa, kamu benar-benar menghambat kemajuan perusahaan. Benarkah? Aku tidak tahu. Apakah sangat parah? Sepertinya baru dihambat beberapa hari saja. Jangan-jangan proyek yang didapat pria barumu itu kabur? Jangan kurang ajar. Kamu melakukan ini hanya karena merasa iri. Kamu pikir setelah menyinggung bos dan menghambat keuntungan perusahaan, apakah Ketua Qin akan memaafkanmu? Kamu tidak lupa kan? Bagaimana kamu dipaksa berlutut hari itu? Kamu. Maaf ya. Mengenai hal ini, ayah dan ibu sudah tahu. Dan mereka juga sudah setuju. Aku bisa saja menandatanganinya. Bukankah kamu paling suka melihat orang berlutut padamu? Bagaimana kalau kamu coba berlutut padaku? Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut? Baiklah, tidak berlutut juga tidak apa-apa. Proyeknya akan terus tertahan. Perusahaannya hancur, kliennya pergi. Kita lihat apakah ayah akan menyalahkanku, atau perusahaan ibumu yang akan bangkrut duluan. Kamu, jangan melunjak ya. Jangan pikir karena sudah menggoda beberapa pria, kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Saat Presiden Tang tidak ada, apa kamu pikir aku masih akan takut padamu? Wanita kurang ajar, masih berani menyuruhku berlutut padamu? Bukankah kamu sangat peduli pada ibumu? Jangan sampai lupa, abu jenazah ibumu sekarang ada di tanganku. Aku beritahu ya, kalau hari ini kamu tidak berlutut padaku, aku akan membuang abu jenazah ibumu. Qin Yicheng, kamu benar-benar kejam. Bagaimana, mau berlutut atau tidak? Wanita jahat. Apa kamu pikir, aku masih Qin Shuhei yang bisa kalian permainkan sesuka hati? Jika ingin aku berlutut padamu, aku akan langsung mengirimmu menemui Raja Neraka. Orang rendahan. Orang rendahan. Kamu sembarangan menggoda pria asing dan menindas putriku. Siapa yang berkuasa di rumah ini? Sepertinya otakmu ini tidak pernah belajar, ya? Sebelumnya kamu hampir saja tiada, kamu tidak mungkin lupa, kan? Wanita tidak berguna. Kamu sama rendahnya dengan ibumu. Jika bukan karena ibumu, aku sudah menikah dengan ayahmu dan menjadi nyonya kaya sejak dulu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menderita selama bertahun-tahun ini, dan kamu pun tidak akan pernah ada. Ibumu rendah. Kamu pun rendah, kalian berdua memang pantas mendapatkannya. Katakan padaku, kenapa kamu harus kembali? Bukankah kamu hanya ingin merebut perusahaan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar wanita nakal. Lepaskan aku. Menjauh darinya, Aduh,
Ibu, ibu. Ibu, Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. ibu tidak apa-apa. Dari mana datangnya anjing gila ini? Berani sekali mencampuri urusan keluarga orang lain. Aku sedang memberi pelajaran pada putriku sendiri. Apa hubungannya denganmu, Amheb? Kemungkinan besar, ia adalah pria asing, lain, yang dia goda. Bahkan Presiden Tang pun bisa dibuat terpikat olehnya. Tampan, aku lihat kamu terlihat sangat terpelajar. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kehidupan di luarnya sangat berantakan. Hati-hati tertular penyakit. Sama seperti ibunya, tidak bisa hidup tanpa pria. Cepat bawa pria asing ini keluar dari kediaman Qin sekarang juga. Atau aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Sepertinya kalianlah yang sedang mencari masalah. Kalian, kalau tidak punya kemampuan, jangan sok hebat. Nanti kalau aku tidak sengaja membongkar kebohongan kalian, aku takut kalian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Beraninya kamu bicara begitu lagi. Jangan berdebat dengan orang yang tidak waras. Nanti mulutmu malah ikut kotor. Tidak waras? Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Aku adalah putri dari korporasi Qin. Ibuku adalah istri direktur utama korporasi Qin. Beraninya kamu mengatai kami tidak waras. Kelihatannya saja penampilanmu rapi dan tampan, ternyata kamu sama sekali tidak bisa membaca situasi. Pria sembarangan macam apa yang bisa dikenal Qin Shuhei? Sepertinya dia juga berasal dari pelosok yang miskin. Kalau kamu berani bermain tangan, akan kupastikan kalian mendekam di penjara seumur hidup. Kalian sudah keterlaluan. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan dia, jadi jangan bawa-bawa dia dalam masalah ini. Wah, sudah mulai melindungi majikanmu ya, kalian berdua. Ini anjing peliharaan siapa? Kompak sekali kalian mencari masalah hingga ingin menyerahkan nyawa? Masih merasa pukulanku belum cukup? Sekarang aku akan merusak wajahmu. Biar kulihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk menggoda pria. Ibu tidak apa-apa. Dalam 5 menit, aku ingin mendengar kabar kebangkrutan konstruksi Qin. Berlagaklah. Teruslah berlagak. Kebangkrutan? Aku sungguh tidak percaya. Tokoh-tokoh besar di Nancheng, tidak ada yang tidak kukenal. Keluarga Qin memiliki bisnis yang besar dan fondasi yang kuat. Baru-baru ini ada investor yang menanam modal 600 miliar rupiah. Jika kamu bisa membuat keluarga Qin bangkrut, aku akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Ceng, segera panggil petugas keamanan kemari. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Hari ini aku akan memenjarakan kalian dan menuntut kalian sampai habis. Benar, untuk pamer pun butuh modal. Membuat keluarga Qin bangkrut? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Direktur utama korporasi Li? Sekarang kau tahu rasa takut? Sudah terlambat. Kalau takut jangan memaksakan diri. Berlututlah dan memohon padaku. Siapa tahu aku bermurah hati dan melepaskan kalian berdua pasangan hina ini. Benar sekali, Ibu. Jangan sampai lepaskan mereka berdua. Mari kita panggil satpam sekarang untuk menjebloskan mereka ke penjara seumur hidup. Aku akan menanggung akibat perbuatanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kalian tetap tidak masuk akal, maka aku akan berjuang sekuat tenaga agar kalian tidak merasa puas. Dia melakukan ini untuk melindungiku. Satpam. Ayah. Akhirnya ayah datang juga. Qin Shuhei ini entah merayu pria asing dari mana, hingga membuat ibu terluka. Berlutut kamu. Presiden Lee, kami yang telah bersikap sombong dan meremehkan orang, Anda yang berjiwa besar, tolong ampuni kami kali ini. Sedang apa kalian bengong di sana? Jika hari ini Presiden Lee tidak merasa tenang, aku akan menghabisi kalian berdua. Presiden Lee? Presiden Lee dari korporasi Lee? Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Atas dasar apa Qin Shuhei bisa membuat Presiden Lee dari korporasi itu mendukungnya? Ternyata korporasi Lee adalah perusahaan yang sangat hebat. Sudah bersujud cukup lama di lantai, bahkan tidak tahu kepada siapa kalian bersujud. Kamu baru saja bilang jika korporasi Qin bangkrut. Apa yang akan kamu lakukan? Apa saja yang telah kamu katakan kepada Presiden Lee? Cepat katakan sekarang. Aku. Hehe, tenanglah. Tolong tenanglah sedikit. Mulai sekarang kamu adalah pemimpin perusahaan. Aku yang kedua saja. Bagaimana? Mulai besok, aku akan menyerahkan semua saham padamu. Mulai hari ini, semua orang di korporasi Qin akan menuruti semua perkataanmu. Cepatlah bicara yang baik kepada Presiden Lee. Perusahaan kita akan segera menjadi perusahaan yang tidak ada isinya lagi. Apakah benar-benar sudah bangkrut? Atas dasar apa? Aku tidak setuju. Aku tidak peduli dia presiden korporasi apapun. Kenapa dia mencampuri urusan keluarga kita? Ayah, Memangnya kamu siapa? Tidak ada hak bagimu untuk tidak setuju. Hehe, selama bertahun-tahun ini, ayah telah membuatmu menderita.
Tolong maafkan ayah. Bukankah kamu tidak menyukai Bibi? Kalau begitu aku akan menceraikannya sekarang juga. Apa? Qin Huarong, kamu berani menceraikanku? Kamu, Ibu, tidak perlu. Aku tidak butuh kasih sayang ayah yang datang terlambat. Lebih baik ayah mencari Gauru dan putrinya. Dan hiduplah bersama mereka selamanya. Mulai sekarang, aku Qin Shuhei. Tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Qin. Memang sudah lama tidak ada tempat bagimu di rumah ini. Setelah bertahun-tahun menjadi pengganggu di sini, seharusnya kamu sudah pergi sejak dulu. Atau bahkan, seharusnya kamu sudah tiada sejak lama. Sudah cukup bicaranya? Semua ini karena wanita rendah sepertimu. Berani sekali kamu bicara. Kalian berdua hampir saja menghancurkan perusahaan. Apa Anda sudah tidak menginginkan perusahaan itu lagi, Nyonya Qin? Cepat katakan sesuatu. Ayo bicara sekarang juga. Presiden Lee, lihat dia. Apa dia tidak bisa bicara sendiri? Tuan dan Nyonya, aku mohon, aku telah bersikap sangat buta dan tidak tahu diri. Tolong tunjukkan belas kasihan kalian dan maafkanlah aku kali ini. Ibu, Tuan dan Nyonya, aku mohon, ampuni kami. Ibu, maafkan aku. Perusahaan yang ibu bangun dengan susah payah akan aku tinggalkan. Ayah juga sudah lama bukan menjadi ayahku lagi. Aku tidak menginginkan perusahaan itu lagi. Gauru, ingatlah ini, semua dendam baru dan lama yang terkumpul. Pasti akan membuatku sendiri yang menjebloskanmu ke penjara. Ayo kita pergi. Li Zuoyan, terima kasih banyak. Jika bukan karena dirimu, aku benar-benar tidak tahu apalagi gunanya diriku ini. Apa yang perlu berterima kasih? Kami adalah suami istri. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bagimu ini mungkin hal kecil, tapi bagiku ini adalah hal yang sangat besar. Li Zuoyan, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kebaikan ini pasti akan kubalas, walau harus bekerja bagai kuda untukmu. Jika tidak sempat di kehidupan ini, maka akan kulakukan di kehidupan selanjutnya. Membalas budi bukannya tidak boleh. Hanya saja, aku tidak butuh pengasuh, dan juga tidak memelihara ternak. Sepertinya kamu harus mencari cara yang lain. Aku, Kalau dipikir-pikir, pernikahan kita sudah berlangsung cukup lama. Lain hari aku akan membawamu pulang ke rumah keluarga besar. Kebetulan kakek juga ingin bertemu denganmu. bertemu keluarga. Bukannya kita hanya menikah kontrak, kenapa tiba-tiba harus bertemu dengan orang tua? Apa Tuan Muda ternyata ingin membawa Nyonya pulang ke rumah, namun dengan identitas Nyonya? Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Tuan Besar. Apakah semua urusan lanjutannya sudah ditangani dengan baik? Sudah ditangani Tuan Muda. Begitu dana kita ditarik, tidak ada lagi orang di Nanceng yang berani bekerja sama dengan Qinshi. Kebangkrutan hanyalah masalah waktu saja. Orang tua bangka Qin Huarong itu, beraninya dia menyentuh orangku. Benar-benar sedang cari masalah. Meskipun Nyonya ingin melepaskannya, aku tetap tidak akan membiarkannya lolos. Baik Tuan Muda, Anda terlihat semakin menaruh perhatian pada urusan Nyonya. Hubungan Anda dengan Nyonya juga terlihat semakin membaik. Ini adalah hal yang baik. Hubungan, aku dan dia hanyalah hubungan kontrak. Aku hanya tidak ingin orang lain menyentuh milikku saja. Iya, saya yang salah bicara. Sudah berencana membawa Nyonya menemui Tuan Besar, tapi masih bilang tidak tertarik. Mulut Tuan Muda ini, meskipun orangnya dibawa ke krematorium untuk dibakar, mulutnya pun pasti akan tetap keras. Bun, aku hanya memasak sebentar saja. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu bisa kabur sendirian? Bun. Sudah ketemu? Kamu ini kenapa? Menjaga seekor anjing saja tidak bisa. Nyonya, mohon bersabar dan maklum ya. Anjing itu adalah hadiah dari Nyonya Besar untuk Tuan Muda dan sudah menemani Tuan Muda selama bertahun-tahun. Selama ini sesibuk apapun dia akan selalu membawanya. Seolah-olah Nyonya Besar masih ada di sini. Itulah sebabnya dia menjadi sangat panik setelah mendengar anjingnya hilang. Maafkan aku. Aku hanya tidak memperhatikan sebentar saja. Maaf, sungguh minta maaf. Memangnya apa yang kamu lakukan sampai tidak memperhatikan? Apakah kamu pernah benar-benar mempedulikannya? Apakah kamu pikir dia hanyalah seekor anjing? Aku beritahu kamu, nyawa Bun jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jika dia tidak ditemukan, kamu pun boleh segera angkat kaki dari sini. Aku akan segera mencarinya sekarang. Maaf. Segera blokade area perumahan ini. Dalam waktu setengah jam, aku harus melihat Bun. Kenapa diam saja? Cepat cari dia. Bun. Kamu di mana? Bun, kamu di mana? Bun.
Bun, akhirnya aku menemukanmu. Kami semua sangat khawatir. Bun, Kim Soo-hee. Presiden Lee, Nyonya adalah orang baik yang selalu dilindungi Tuhan? Pasti beliau akan baik-baik saja. Anda jangan khawatir lagi. Saya meminta kamu untuk menghubungi beberapa dokter luar negeri. Itu sudah berhasil dihubungi. Lalu beberapa dokter bedah terbaik di dalam negeri. Di mana mereka sekarang? Seluruh dokter terbaik di kota Nan, bahkan di seluruh negeri, semuanya sudah ada di dalam. Dokter dari luar negeri tidak bisa datang dalam waktu singkat. Anda jangan panik dulu. Suruh mereka bekerja dengan lebih cepat. Jika terjadi sesuatu pada Nyonya, saya tidak akan mengampuni kalian. Apa yang kau kerjakan sampai tidak memperhatikan? Apa kau pernah benar-benar mempedulikannya? Apa kau pikir dia hanya seekor anjing? Saya beritahu kau, nyawa Bun jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jika dia tidak ditemukan, kau juga angkat kaki dan pergi dari sini. Apa aku sudah keterlaluan? Kim Soo-hee, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Keadaannya sangat serius. Silakan datang untuk menandatangani surat pemberitahuan kondisi kritis. Anda siapa? Saya suami pasien. Apa yang terjadi dengan kalian? Kecelakaan sebesar ini, tapi anjingnya tidak kenapa-kenapa. Sedangkan orangnya hampir tidak tertolong. Sama sekali tidak menghargai nyawa sendiri. Mengapa nyawa anjing terasa lebih berharga daripada nyawa manusia? Dokter, tolong selamatkan istri saya. Ah, kamu sudah sadar. Dokter, dia sudah sadar. Bona, Bon baik-baik saja. Dia tidak apa-apa. Kamu melindunginya dengan sangat baik. Sekarang dia sudah di rumah. syukurlah kalau begitu. Dokter, dokter, mengapa dia pingsan lagi? Tidak ada masalah serius. Dia hanya lemas setelah operasi dan butuh istirahat. Masa kritisnya sudah lewat. Sekarang hanya perlu observasi dan istirahat total. Perhatikan nutrisi dan emosinya. Dalam beberapa bulan akan pulih kembali. Setelah itu, baru boleh keluar dari rumah sakit. Baiklah. Kim Soo-hee, asalkan kamu sembuh, aku akan menuruti segala keinginanmu. Ada apa? Direktur sudah tidak bisa menunggu lagi, beliau mendesak agar Nyonya muda dibawa menemuinya akhir pekan ini. Dia masih sangat lemah sekarang. Beritahu Tuan Besar. Setelah kondisinya membaik, aku pasti akan membawanya pulang. Ceng. Kemana saja kamu tadi? Aku mencarimu kemana-mana sampai setengah mati. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Zhang Jia, untuk apa lagi kamu datang ke sini? Aku telah diusir dari keluarga. Aku meneleponmu tapi tidak kamu angkat. Aku benar-benar sudah tidak punya jalan lain lagi. Aku hanya bisa datang mencarimu. Ceng, sekarang aku hanya memiliki dirimu. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi? Untuk apa masih mencariku? Apa kamu berharap aku akan menghidupi orang lumpuh sepertimu? Jangan lupa, untuk siapa aku melakukan semua ini? Demi kamu, aku tidak hanya kehilangan status sebagai pewaris keluarga Zhang, diusir dari rumah, dan bahkan dipukuli hingga menjadi tidak berdaya. Apa kamu pikir masalah ini bisa berakhir begitu saja? Lalu mau bagaimana lagi? Memangnya, apa lagi yang kamu inginkan? Kamu diusir dari rumah, itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Kalau mau menyalahkan orang, salahkan saja Kim Soo-hee. Kalau kamu hebat, pergilah balas dendam padanya. Apa hubungannya denganku? Perempuan kurang ajar. Semua ini demi kamu, aku begitu mencintaimu. Tapi kamu malah ingin meninggalkanku. Memang benar sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Tapi apa kamu pikir kediaman Qin akan baik-baik saja? Apa kamu pikir pria yang bersama Kim Soo-hee itu akan membiarkanmu begitu saja? Kamu sudah gila ya? Kamu... Halo Bu, ada apa? Aku baru saja menerima kabar, Kim Soo-hee terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Sekarang dia sedang tidak sadarkan diri. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Baik, aku mengerti. Baiklah, apa yang kamu katakan, ada benarnya juga. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bantu aku melakukan satu hal. Setelah ini berhasil, kamu akan menjadi menantu dari grup Qin.
Qin Shuhe, kali ini aku pasti akan melenyapkanmu. Sudah waktunya ganti obat. Sudah saatnya. Biar saya saja yang melakukannya. Kamu pergi ke sebelah. Qin Shuhe sekarang terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Asalkan kamu bisa membuatnya tidak terbangun lagi untuk selamanya, maka pernikahan kita akan tetap dilaksanakan. Mengenai urusan klan Zhang, saya akan meminta ayah saya untuk membantu membicarakannya. Jika masalah ini berhasil, kita akan tetap menjadi pasangan yang serasi. Melenyapkan nyawa seseorang? Kenapa? Apa kamu tidak berani? Jika tidak berani, maka pergilah. Jangan pernah menemui saya lagi. Bukan begitu. Masalah sebesar ini. Astaga. Coba pikirkan. Sebenarnya siapa yang membuatmu menjadi seperti ini? Jika bukan karena Qin Shuhe itu, bukankah kita sudah bersama sejak lama? Apa kamu sama sekali tidak membenci Qin Shuhe itu? Baik, saya setuju. Ada sebab ada akibat, Qin Shuhe. Salahkan saja dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Saya sudah memberimu pilihan. Kamu sendiri yang memilih untuk menuju jalan kehancuran setelah sampai di hadapan Dewa Yama nanti. Jangan berani mengeluh. Apa ada dokter baru yang datang ke rumah sakit kita? Saya tidak pernah mendengarnya. Pantas saja dokter yang baru saja mengganti obat di 808 terlihat begitu asing. Sepertinya dia bukan dari rumah sakit kita. Sepertinya saya pernah melihat dokter itu di suatu tempat. Sepertinya dia adalah dia. Gawat. Hehe. Dokter. Apa yang terjadi? Orang yang tadi itu. Segera bersiap untuk melakukan pertolongan medis. Segera blokade rumah sakit ini. Orang yang tadi itu, aku akan menghabisinya. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda biasanya selalu tenang dan tidak menunjukkan emosi, tapi kali ini dia sangat marah. Masalah ini harus segera diselidiki sampai tuntas. Tuan Muda sudah menangkap pelakunya. Merekalah yang telah mencelakai Nyonya Muda. Lepaskan aku. Kalian melakukan penyekapan ilegal. Diam. Ini bukan urusanku. Ini benar-benar bukan urusanku. Presiden Lee, dialah yang menyuruhku. Ampuni aku, Presiden Lee. Pasien telah menghirup banyak gas arsen dan memerlukan pertukaran plasma darah. Stok plasma darah di rumah sakit tidak cukup. Sangat membutuhkan darah golongan O. Gas arsen? Bukankah itu racun berbahaya yang menyatu dengan darah? Bawa mereka berdua untuk diambil darahnya. Ambil sebanyak apapun yang diperlukan. Lakukan sampai mereka tidak bernyawa lagi. Jangan, tidak. Aku tidak mau melakukan transfusi darah padanya. Dia bergolongan darah O, ambil saja darahnya. Golonganku B, jangan ambil darahku. Ambil saja meskipun bukan golongannya. Jangan. Anggap saja ini sebagai sumbangan untuk mengisi stok bank darah. Jangan ambil darahku. Jangan. Lakukan sesuai dengan perintah Presiden kami. Korporasi Lee akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Korporasi Lee. Sudah bangun? Sini. Bagaimana perasaanmu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Yang penting, kamu sudah sadar. Sepertinya aku bermimpi sangat lama. Aku tertidur cukup lama. Memang agak lama. Di mana, Bun? Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia ada di rumah. Ini semua berkat kamu. Syukurlah kalau begitu. Senang rasanya dia tidak apa-apa. Bun. Kamu terlalu nekat. Aku sama sekali tidak nekat. Bun sangat berarti bagimu. Aku sudah bilang ingin membalas budimu. Jadi aku pasti akan menjaga hal yang paling berharga untukmu. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Lagi pula, dia aku lepaskan karena aku. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu.
Jangan masukkan kata-kataku sebelumnya ke dalam hati. Kata-kata yang mana? Bukankah kamu bilang, ingin melindungi hal yang paling berharga bagiku? Jadi jika terjadi sesuatu di lain waktu, lindungilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu sudah melindungiku dengan sangat baik. Tuan Muda, ada telepon dari Tuan Besar. Apakah kau masih menghargai aku sebagai kakekmu? Ada apa lagi? Kakek, siapa lagi yang membuatmu marah? Siapa lagi kalau bukan kau? Beberapa bulan lalu aku menyuruhmu menikah, memintamu membawa cucu menantuku untuk bertemu, tapi kau terus beralasan dan menolak untuk pulang. Apa kau pikir karena aku sudah tua, kau bisa membodohiku dengan surat nikah palsu? Tidak, kakek. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu soal pernikahan? Akhir bulan ini aku berulang tahun. Jika kau tidak membawanya pulang, jangan pernah injakkan kaki di rumah ini lagi. Selain itu, jika sampai aku tahu kau melakukan trik untuk membohongiku, kau akan menerima akibatnya. Sepertinya akhir bulan ini kau harus ikut denganku ke rumah tua untuk merayakan ulang tahun kakek. Nyonya Li, Dokter, apakah putri saya bisa diselamatkan? Saya mohon selamatkan nyawanya. Anda tidak perlu khawatir. Proses transfusi darah pasien sudah selesai. Dia akan segera sadar dalam waktu dekat. Syukurlah kalau begitu. Sudah kukatakan sejak awal, korporasi Li tidak boleh disinggung. Mereka orang besar. Jika kalian berdua tidak ingin hidup lagi, terjun dari gedung, melompat ke laut, atau minum obat, lakukan saja sesuka kalian. Tapi jangan libatkan aku. Qin Huarong, Cheng Cheng sedang terbaring di sini tidak sadarkan diri. Teganya kau bicara seperti itu? Kau benar-benar mengira aku takut padamu? Jangan lupa bagaimana kakakku meninggal dulu, kau juga ikut terlibat. Apa maumu? Selama bertahun-tahun ini, apapun yang kalian inginkan, bukankah aku selalu menurutinya? Jika bukan karena kau dan Gao Jing, wanita rendah itu, melahirkan anak seperti itu, mungkinkah Cheng Cheng kesayanganku akan terbaring di sini tidak sadarkan diri? Aku ingin dia tiada. Dia adalah anakmu. Jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan, aku akan membiarkan putri kesayanganmu itu tahu bagaimana ibunya berpulang dulu. Kita berdua tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Sudahlah cukup. Kau pikir aku mau terus-menerus ditekan oleh gadis itu? Dulu saat ibunya masih ada, dialah yang menekanku. Sekarang ibunya sudah tiada, dia masih saja menekanku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Selama Qin Shuhei belum tiada, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Jika kau memang ingin terus melawan sampai akhir, aku sebenarnya punya sebuah rencana yang bagus. Hanya saja aku tidak tahu apakah kau tega merelakan putrimu. Li Zuoyan, kapan dia menikah? Dia bahkan tidak melirikku. Siapa lagi yang bisa menarik perhatiannya? Lapor Nona Muda, Presiden Li baru saja menikah beberapa bulan yang lalu. Kami sudah menyelidikinya. Pihak lainnya adalah seorang wanita yang baru saja bebas dari tahanan, tidak memiliki latar belakang, hanya mendaftarkan pernikahan, belum mengadakan resepsi. Sepertinya Tuan Besar Li pun belum pernah menemuinya. Jadi tidak banyak orang yang tahu. Pernah ditahan? Li Zuoyan benar-benar sudah putus asa. Siapapun dia terima. Meski sudah mendaftar dan sudah menikah, lalu kenapa? Karena Tuan Besar Li belum pernah menemuinya. Maka kemungkinan besar beliau tidak tahu masalah ini. Jika beliau tahu, beliau pasti tidak akan membiarkannya masuk ke pintu keluarga Li. Nona Muda, karena dia ternyata belum resmi diterima di keluarga, apakah kita harus pergi berkunjung dulu? Jika Anda berhasil mendapatkan kesan baik dari Tuan Besar Li, mungkin masih ada kesempatan bagi Anda dan Presiden Li. Tentu saja harus pergi. Aku harus menyelidiki asal-usulnya. Siapkan hadiah yang mewah untukku. Aku ingin memberikan kejutan besar untuk keluarga Li. Jika nanti masalahnya menjadi terlalu besar, apakah akan sulit untuk diselesaikan? Lakukan saja sesuai perintah. Li Zuoyan, kau menikahi wanita yang pernah ditahan untuk membuatku muak. Maka jangan takut jika keluarga Li menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia bisnis. Nanti saat harga saham grup Li merosot tajam, jangan pernah datang memohon padaku. Ayahmu sudah menceritakan semuanya padaku. Pria yang ada di belakang, kakakmu itu. Aku tidak berani mengusiknya. Aku tidak bisa memberikan bantuan, tapi aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Siapa orangnya? Orang yang ada di kartu nama ini sepertinya jauh lebih membenci kakakmu daripada dirimu. Kupikir kalian berdua akan sangat cocok mengobrol. Korporasi Kiao? Bukankah itu perusahaan yang setara kedudukannya dengan korporasi Li?
dengan bantuan korporasi Kiao? Qin Shuhei, kulihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Kau memang bukan anak kandung. Padahal statusmu adalah nona muda sebuah perusahaan. Tapi ayahmu malah terus mengirimmu ke tempat tidurku. Ya, sudahlah. Lupakan saja. Aku mau pergi dulu. Dasar pria menjijikkan. Kalau bukan demi menghadapi Qin Shuhei wanita rendah itu. Mana mungkin aku sudi tidur denganmu? Begitu aku berhasil menyingkirkan Qin Shuhei dan menjalin hubungan dengan keluarga Kiao, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jangan gugup, jangan gugup. Apa yang perlu digugupkan? Kedepannya akan ada banyak acara besar seperti ini. Biasakanlah dirimu secara perlahan. Aku kan belum pernah menikah. Dan tidak pernah mengalami hal seperti ini, tidak bolehkah aku merasa sedikit gugup? Kakak Zuoyan? Siapa dia? Kenapa kakak menggandengnya? Dia adalah istriku, Qin Shuhei. Halo, namaku Qin Shuhei. Qin Shuhei? Bukankah dia Qin Shuhei yang pernah mencelakai orang dan dipenjara selama 8 tahun? Kakak Zuoyan, bagaimana bisa wanita seperti ini menikah denganmu? Dari mana kamu mendengar semua ucapan itu? Ini bukan sekadar kabar burung, ini kenyataan. Sekarang semua orang di kota Nan sedang membicarakannya, mengatakan bahwa kakak bersama dengan seorang pelaku kriminal. Jika tidak percaya, tanya saja padanya, bukankah dia pernah mencelakai orang? Kamu juga sudah berusia 20 tahun lebih? Tidakkah kamu mengerti ucapan mana yang pantas dan tidak pantas untuk diucapkan? Jika ayahmu tidak pernah mengajarkan hal ini padamu, aku tidak keberatan untuk memberimu pelajaran demi dia. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun kakekku. Aku akan memberimu muka, jadi bersikaplah yang sopan. Wanita rendahan ini, entah cara apa yang dia gunakan untuk menggoda kakak Zuoyan. Begitu Kak Kiao tiba, kamu akan merasakannya. Semoga Anda diberikan umur yang panjang. Baik. Silakan duduk. Ketua, Presiden Lee sudah datang. Direktur muda Lee ini benar-benar semakin terlihat seperti seorang pewaris. Tetapi siapa gadis yang ada di sampingnya itu? Mereka tampak sangat serasi. Bicara soal keserasian, apa ada yang bisa menandingi Direktur Kiao? Kudengar gadis ini adalah seseorang yang pernah menghilangkan nyawa orang lain. Kakek maaf, aku datang terlambat. Yang penting kamu sudah datang. Hahaha. Kakek, ini adalah hadiah ulang tahun dariku. Baik. Akan kuterima. Semoga kakek sehat dan panjang umur, serta senantiasa diberikan kesejahteraan. Ternyata anak ini masih punya rasa bakti. Ayo, cepat biarkan aku melihat menantu cucuku. Kemari. Kakek, semoga Anda dilimpahi kebahagiaan dan memiliki umur yang sangat panjang. Baik. Kalian lihat saja, dia tampak seperti wanita yang anggun. Pasangan yang sangat serasi, memang sudah jodoh dari surga. Bagus sekali. Wanita anggun? Kakek, Anda sudah sangat berpengalaman di dunia bisnis, jangan sampai Anda salah menilai orang. Menurutku dia tidak terlihat seperti wanita anggun, melainkan memang seorang mantan narapidana yang baru saja bebas. Kakek Lee, saya datang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Saya datang terlambat. Tolong jangan salahkan saya. Ini adalah vas porselen biru putih yang sengaja saya carikan untuk kakek. Semoga kakek menyukainya. Nona besar Kiao. Hari ini, Anda juga tahu bahwa ini adalah hari ulang tahun kakek saya, dan saya juga berharap perkataan Anda tidak menyinggung perasaan orang lain. Bicara sedikit saja. Tuan Muda Lee sudah lama tidak bertemu. Mengapa Anda tidak memahami mana yang benar dan salah? Syarat untuk bicara lebih sedikit seharusnya adalah dengan berulah lebih sedikit. Lagi pula saya juga berniat baik, tidak ingin membiarkan kakek Lee tertipu dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nak Kiao, hari ini banyak tamu yang hadir. Jangan bicara sembarangan di sini. Bagaimana mungkin saya bicara sembarangan? Lee Zoyan, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa tetap keras kepala. Pergilah. Aduh. Ada pemukulan. Korporasi Lee mengandalkan kekayaan mereka, lalu memukul orang sembarangan. Apakah di dunia ini masih ada hukum? Apakah dengan banyak uang bisa melakukan apa saja sesuka hati? Kalian semua cepat rekam, lalu unggah ke internet. Tuan muda, apakah perlu meminta petugas keamanan menanganinya? Tidak perlu. Aku ingin melihat trik apa lagi yang belum mereka keluarkan. Aduh, ada yang memukul. Nak Kiao,
Aku dan kakekmu adalah teman lama semasa hidupnya. Masalah hari ini akan kuabaikan demi dia. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Jika kamu tahu diri, segera akhiri lelucon ini. Dan jagalah martabat satu sama lain. Kakek Lee, jangan terburu-buru dan dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Halo Direktur Lee, Presiden Lee. Saya adalah Direktur Utama dari Korporasi Kin dan juga ayah dari Kim Soo-hee. Hari ini saya mendengar Anda merayakan ulang tahun dan saya sengaja datang untuk merayakannya. Direktur Lee, Presiden Lee. Kalian jangan sampai mempercayai wanita ini. Dia adalah seorang pelaku kejahatan berat. Dan saya punya bukti di sini, yang sangat tidak terbantahkan. Wanita ini sudah dipenjara selama 8 tahun, dan baru saja dibebaskan. Apakah kalian benar-benar ingin menikahi wanita seperti ini? Apa? Benarkah dia seorang pelaku kejahatan berat? Bagaimana bisa keluarga Lee mencari menantu pelaku kejahatan berat? Lihat apa yang kukatakan tadi. Hal yang menarik masih akan terjadi setelah ini. Hehe. Meskipun kamu melakukan kesalahan, ayah tetap tidak menyalahkanmu. Mengapa kamu menggunakan korporasi Lee untuk menghancurkan keluarga kita sepenuhnya? Konstruksi Kin yang didirikan ibumu sekarang juga sudah hancur dalam sekejap. Mengapa ini terjadi? Apakah kamu baru puas setelah melihatku tidur di jalanan? Jika kamu membuat keluargaku tidur di jalanan, maka kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Aku tidak percaya perusahaan besar seperti korporasi Lee tidak menjaga harga diri. Kamu juga tidak punya muka untuk masuk ke keluarga kaya sebagai nyonya besar. Menghilangkan nyawa karena mengemudi sambil mabuk dasar manusia, berdarah dingin yang tidak peduli keluarga sendiri. Apakah kamu pantas menikah ke dalam keluarga Lee? Kim Soo-hee, memangnya kamu layak menjadi lawanku? Aku terlalu menghargaimu jika menganggapmu sebagai lawan. Nak Yao, inikah hadiah besar yang kamu berikan kepadaku? Kakek Lee, jangan marah ya, aku juga melakukannya demi kebaikan kakek. Jika hari ini aku tidak mengatakannya, bagaimana kakek bisa tahu orang seperti apa yang telah dinikahi ke rumah ini? Demi kebaikanku? Dengan membuat pesta ulang tahunku menjadi kacau balau? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku tidak tahu apa-apa? Semuanya harap tenang. Mengenai rumor tentang istriku, sebenarnya aku ingin mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskannya kepada kalian semua. Tapi aku tidak menyangka. Kesempatan ini datang begitu cepat. Kesempatan apa? Aku juga hanya ingin menuntut keadilan. Rumor itu sama sekali tidak ada. Aku mengatakan yang sebenarnya. Buktinya tidak terbantahkan. Jangan mengandalkan keluarga Lee yang kaya dan berkuasa untuk memutarbalikkan fakta. Aku beritahu kamu, sekarang aku punya bukti dari kepolisian. Palsu? Ini semua palsu. Apa? Apakah ini semua palsu? Ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan. Benar, ini semua adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan. Kami sama sekali tidak pernah mencelakainya. Apa yang bisa dibuktikan oleh sebuah video? Apakah itu membuktikan bahwa dia tidak pernah mencelakai orang? Ini rekayasa kecerdasan buatan, ini palsu. Begitukah? Sepertinya kalian benar-benar tidak akan menyerah sebelum sampai di Sungai Kuning. Wang Zheng. Baik. Suruh mereka masuk. Saya dari pasukan keamanan kota Nancheng. Sekarang Anda sekalian terlibat dalam kasus penjebakan mengemudi saat mabuk 8 tahun yang lalu. Tolong ikut saya ke kantor untuk pemeriksaan. Bawa mereka. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepaskan putri saya. Mengemudi saat mabuk apa? Penjebakan apa? Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Anda memiliki hak untuk tetap diam, namun apapun yang Anda katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Jika Nona Kin merasa memiliki keluhan, silakan sampaikan semuanya di kantor nanti. Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku sudah mengadopsimu bertahun-tahun, membesarkanmu seperti putri kandungku sendiri. Beraninya kau mencelakai putri kandungku satu-satunya. Dan kau, wanita jahat, kau berani mencelakai putri kandungku. Aku akan menghajarmu. Cukup. Hehe. Kau harus memaafkan ayah. Semua ini karena pasangan ibu dan anak itu yang menipuku. Qin Huarong, Anda benar-benar terus-menerus melampaui batas kewajaran saya. Bahkan binatang buas pun tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Anda mengusir saya dari rumah hanya demi seorang istri tiri dan orang asing. Apakah Anda berani bilang bahwa Anda tidak terlibat dalam memfitnah saya agar Qin Yicheng bisa bebas dari hukuman? Hehe. Ayah benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan ayah sekali lagi. Percaya pada Anda. Percaya pada Anda yang saat ibu saya baru saja meninggal dunia, langsung menikahi adik kandungnya? Apakah saya harus percaya pada Anda yang membiarkan putri kandung Anda menanggung kesalahan orang lain? Atau percaya pada Anda yang menjebloskan putri kandung Anda sendiri ke penjara selama 8 tahun? Hehe. Ini semua kesalahan ayah. Anda boleh memukul atau memarahi ayah. Asalkan Anda mau memaafkan ayah, maka
ayah akan melakukan apapun yang Anda minta. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dulu saya mengira Anda memperlakukan saya seperti ini karena Anda lebih menyayangi Gauru daripada putri Anda sendiri dan lebih menyukai Qin Yicheng. Namun hari ini saya baru menyadari bahwa saat menghadapi bahaya, Anda juga akan mencampakkan mereka berdua seperti Anda mencampakkan saya. Sejak awal hingga akhir, Anda hanya mencintai diri Anda sendiri. Anda adalah orang yang sangat egois hingga ke sumsum tulang. Hehe. Ini semua salah ayah. Ini semua salah ayah. Ayah memang tidak berguna. Ayah sudah termakan oleh fitnah. Maafkanlah ayah. Tolong maafkanlah ayah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sejak kejadian di perusahaan pembangunan Qin Jiangong, hubungan ayah dan anak kita sudah berakhir. Jika Anda meminta pengampunan, carilah pengampunan dari Gauru dan putrinya. Hari ini demi Hehe, untuk pertama dan terakhir kalinya, saya akan memanggil Anda ayah mertua. Anda bilang Anda termakan oleh fitnah, tetapi bukti yang saya temukan tidak menunjukkan hal itu. Apa yang Anda katakan? Zoyan, apa maksudmu ini? Apakah kamu menemukan sesuatu? Sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu secara langsung, tapi sekarang kamu sudah melihatnya sendiri. Wujud asli ayahmu sudah terlihat. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Apa yang telah dia lakukan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Apa yang kamu katakan? Kamu bicara omong kosong, mencoba mengadu domba kami berdua. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu apa-apa. Ayah. Ayah. Qin Shuhei, kepergian ibumu dulu adalah perbuatannya sendiri. Apa kamu pikir dia orang baik? Tidak, itu tidak mungkin. Itulah sebabnya dia bekerja sama denganku untuk mencelakai ibumu. Itu tidak benar. Jangan tinggalkan aku, ayah. Ayah. Ayah, cepatlah bangun. Ayah, jangan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Ibu, tolong aku. Ibu. Gadis Kiao, kamu ingin pergi setelah mengacaukan pesta ulang tahunku seperti ini? Sepertinya kamu benar-benar sudah tidak menghargaiku lagi. Kenapa orang tua ini tidak menunjukkan reaksi apapun dari awal sampai akhir? Kakek Li, jangan salah paham padaku, aku juga punya niat baik. Aku juga tidak ingin membuat hal ini terjadi. Niat baik, dulu Zoyan berulang kali menolakmu. Sekarang tiba-tiba menikah. Apakah hatimu sudah lama memendam banyak kebencian? Aku... Kau mengungkit masalah cucu menantuku yang pernah dipenjara? Kau yakin aku akan marah besar dan menolak mereka kan? Hehe, kau salah sangka. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Apa orang tua ini kehilangan akal? Kakek Li, aku... Sekarang aku umumkan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang dan seterusnya, antara keluarga Li dan keluarga Kiao, tidak akan ada lagi hubungan apapun. Kakek Li, Anda sebaiknya pikirkan baik-baik. Apa Anda benar-benar ingin bermusuhan dengan seluruh keluarga Kiao demi wanita tidak jelas yang dibawa Li Zuoyan? Jika bukan karena kakekmu dulu Kiao Group, jangan bicara tentang Kotanan. Bahkan di seluruh daratan Huaxia, tidak akan ada tempat bagi keluarga Kiao untuk berpijak. Kau benar-benar menganggap remeh orang tua ini. Apa kata-kataku sudah tidak didengar lagi? Nona, jangan impulsif. Baik, keluarga Kiao, kami juga bukan orang yang bisa diremehkan. Anda sudah bicara sampai sejauh ini, maka mari kita lihat di negeri Daxia ini apakah keluarga Li yang berkuasa atau keluarga Kiao kami yang lebih lihai. Lihat saja nanti. Bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Dia baru saja tertidur. Masalah ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya. Mungkin butuh waktu untuk menenangkannya. Kau ini terlalu gegabah. Mengungkapkan begitu banyak hal sekaligus. Bagaimana bisa kau membiarkannya menanggung beban seberat itu? Saya kurang mempertimbangkannya dengan matang. Untunglah, kau masih mengerti untuk membawanya. Menemuiku sebelum perayaan ulang tahunku. Tuan Muda, belakangan ini beredar rumor di kalangan sosial bahwa Nyonya pernah berurusan dengan hukum. Sudah temukan sumbernya? Belum, tapi Nona Kiao baru saja kembali dari luar negeri. Pasti dia. Masalah ini bisa menjadi cukup pelik. Jika sampai ke kakek, takutnya akan menimbulkan keributan panjang. Hari ini mau makan apa? Biar aku yang masak. Hari ini tidak usah memasak.
Sebentar lagi kita akan makan di kediaman keluarga besar. Kediaman keluarga besar. Dia juga anak yang baik, berhati tulus dan juga berbakti. Seandainya hari itu dia tidak berterus terang, mungkin hari ini aku akan dibuat terkejut oleh gadis dari keluarga Kiao itu. Hehe, kesediaanmu menikah dengan Zuoyan adalah keberuntungan baginya. Kakek, jangan bicara begitu. Zuoyan adalah orang yang sangat baik. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga sudah menolongku berkali-kali. Aku berhutang budi padanya, yang tidak akan pernah bisa kubalas seumur hidupku. Apa katamu? Dia pernah menyelamatkan nyawamu? Kakek, aku sebenarnya tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku pernah ditahan, tapi aku tidak melanggar hukum karena dijebak oleh orang lain. Jika kalian keberatan, aku bisa segera bercerai dengan Zuoyan. Nah, kakek bisa melihat kalau kamu adalah anak yang jujur. Karena kamu dijebak. Segera selidiki untukku. Siapa yang sudah menjebak cucu menantuku? Keluarga Li tidak boleh menerima ketidakadilan ini. Apakah ini rasanya dilindungi oleh keluarga? Pecundang, bagaimana kerjamu itu? Ini orang yang kamu cari. Ini sebenarnya untuk menjatuhkan Qin Shuhe atau malah membersihkan namanya? Ini kelalaian saya. Nona, saya tidak menyelidiki beberapa kebenaran di dalam kediaman Qin dengan jelas. Enyah kau. Sekarang Qin Shuhe belum berhasil dijatuhkan, malah memancing kemarahan pria tua itu tanpa alasan. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada orang tuaku? Nona, Tuan Besar Li dan Tuan Besar kita dulu memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimana jika Anda pergi untuk meminta maaf? Kata-kata yang sudah aku Kiao Yu ucapkan tidak akan pernah ditarik kembali. Jika dia ingin melawanku, aku akan melayaninya sampai akhir. Hanya pria tua renta, apa dia sanggup menghancurkan seluruh keluarga Kiao kita? Sekarang hal yang paling mendesak adalah wanita rendah itu, Qin Shuhe. Kehadirannya sangat mengganggu pandanganku setiap hari gitu. Setiap hari. Lalu apa rencana Anda? Seorang wanita hina yang entah datang dari mana. Berani berteriak di hadapanku. Aku akan membuatnya mengerti perbedaan antara kasta rendah dan bangsawan. Hati-hati di jalan. Aku tidak ingin pergi bekerja. Sebagai seorang direktur, jangan merajuk seperti anak kecil. Kalau begitu, siang ini aku ingin makan siang cinta buatanmu. Direktur lain semuanya dibawakan makan siang cinta oleh istri mereka. Baiklah. Aku akan membawakannya untukmu. Begitu baru benar. Aku berangkat. Maaf Nona, aku ingin bertanya apakah kamu tahu di mana letak studio Nanjing? Oh, jalan lurus saja ke depan lalu belok kiri dan kamu akan sampai. Baiklah. Terima kasih. Bolehkan aku meminta WeChat milikmu? Tidak boleh. Kukatakan tidak boleh. Oh, ini adalah suamiku. Sebaiknya tidak usah bertukar WeChat. Maaf, mohon maaf. Kamu marah? Tidak. Lalu, apakah kamu cemburu? Iya. Kamu cukup jujur ya? Lalu, bagaimana rencanamu untuk menebusnya padaku? Apakah seperti ini cukup? Tidak bisa. Kemana aku harus menaruh pakaian yang kamu minta? Kita sudah lama menikah. Apa kamu masih bersikap sungkan seperti ini? Li Zuoyan, kamu kurang ajar. Mari kita menikah. Ya, bukankah kita sudah pernah melakukannya? Maksudku menikahlah denganku. Aku ingin memberimu sebuah pesta pernikahan yang megah. Baik. Tidak apa-apa, aku akan pulang sendiri setelah selesai mencobanya nanti. Aku sudah menyuruh sekretaris Wang untuk menjemputmu. Aku merasa tidak tenang jika kamu sendirian. Sudahlah, aku bukan anak kecil lagi.
Nyonya Li, ini air minum Anda. Ukurannya sepertinya sudah pas, jadi tidak perlu diubah lagi. Baik, Nyonya Li, saya akan mengatur semuanya dengan baik. Gaun pengantinnya akan dikirimkan kepada Anda 1 hari sebelum hari pernikahan. Baik, terima kasih. Tuan muda, apa yang terjadi dengan Anda? Nyonya sedang mencoba gaun pengantin hari ini. Aku tidak tahu kenapa kelopak mataku terus berkedut tanpa henti. Tuan muda, Anda ini sedang sakit karena merindu? Astaga, baru berpisah sebentar saja sudah begini? Jika Anda benar-benar merasa tidak tenang, mari kita pergi melihatnya. Lagi pula Anda juga sangat penasaran melihat penampilan Nyonya saat memakai gaun pengantin? Ayo pergi. Ternyata Anda memang hanya menunggu perkataanku ini saja. Efek obatnya sungguh buruk. Ah, siapa kamu? Jangan berteriak. Jangan berteriak. Kalau masih berisik, akan kuhabisi kamu. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk melayanimu. Kamu tahu apa yang akan kulakukan? Kamu mau buka sendiri? Atau mau kubukakan? Aku akan buka sendiri. Aku buka sendiri. Wanita sialan. Wanita sialan. Wanita sialan. Wanita sialan yang tidak tahu diri, sekarang akan kukirim kamu menemui Raja Neraka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada aku di sini, ada aku di sini. Tenggelamkan dia ke laut. Li Zuoyan, hari ini aku sedang sial karena jatuh ke tanganmu, tapi aku tidak takut padamu. Kalau begitu berdoalah kepada Raja Neraka, agar aku tidak menemukan anggota keluargamu. Kalau berani hadapi aku saja. Seret dia pergi. Seret dia. Li Zuoyan, kamu pria jahat, kalau kamu laki-laki, hadapi aku saja. Li Zuoyan, kamu pria jahat, kalau kamu laki-laki, hadapi aku. Maksudmu istriku, orang yang baik-baik saja. Baru saja mencoba gaun pengantin di sini. Lalu dia tidak bisa dihubungi lagi? Saya benar-benar tidak tahu, Presiden Li. Saya benar-benar tidak tahu. Saya adalah orang yang patuh pada hukum. Jangan paksa saya untuk melampaui batas. Saya akan bicara. Nyonya-nyonya dibawa ke apartemen Kiau. Maaf, Presiden Li, di sini adalah ruang rapat. Tidak boleh masuk tanpa janji. Presiden Li, kenapa Anda datang, Pertama, saya tidak pernah memukul wanita. Tapi hari ini, saya membuat pengecualian khusus untukmu. Kedua, kau ingin bermain denganku. Baik secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, halus maupun kasar, saya akan mengikutimu. Tapi jika kau berani menyentuh Qin Shuhe, atau aku akan membuatmu menyesal telah ada di dunia ini. Saya belum selesai bicara. Li Zuoyan, jangan bertindak terlalu jauh. Di sini adalah korporasi Kiau. Apakah kau layak dianggap sebagai manusia? 3 hari kemudian, saya akan membuatmu mendengar kabar bahwa korporasi Kiau bangkrut. Kau orang gila. Menyakiti musuh 1000, kau sendiri rugi 800. Apa untungnya ini bagimu? Kau tahu, kenapa keluarga Kiau kalian begitu kaya? Namun aku tetap merendahkanmu, karena wajahmu terlihat sangat buruk. Begitu aku berpikir harus melihat wajahmu ini setiap hari. Aku merasa mual dan ingin muntah. Aku akan menghabisimu. Li Zuoyan, aku akan menghabisimu. Nona. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, Nyonya hanya sedikit terkejut dan tidak ada masalah serius. Baik. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda, Presiden Li. Nyonya sedang mengandung. Anda akan menjadi seorang ayah. Apa? Saya akan menjadi ayah? Benar, Nyonya sudah hamil selama 2 bulan. Wang Zheng, apa kamu mendengarnya? Aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Saya mendengarnya, Tuan Muda. Selamat ya, Tuan Muda. Perjalanan Anda dan Nyonya selama ini sungguh tidak mudah. Tapi, karena Nyonya baru saja hamil, kandungannya agak lemah, dan dia sempat terkejut, jadi perlu istirahat yang cukup. Baik. Wang Zheng, carikan 5 atau 6 pengasuh sekarang juga. Tidak, kita langsung pulang ke rumah keluarga besar saja. Jika kakek mengetahui hal ini,
Dia pasti akan merasa sangat senang. Baik, Apa kamu haus? Mau minum air? Hehe, kamu harus berjanji padaku. Agar tidak pergi sendirian lagi nanti. Jika kamu ingin pergi keluar, aku akan membiarkan Wang Zheng menemanimu. Jika Wang Zheng tidak ada, aku akan meminta orang lain untuk menemanimu. Pokoknya, kamu tidak boleh pergi sendirian lagi. Aku tidak akan pergi sembarangan sendirian lagi. Tuan Muda, Ketua Dewan Direksi sudah tiba? Oh, kakek. Mengapa kakek datang ke sini? Hanya ingin menjengukmu. Silakan duduk, kakek. Ya. Zuoyan. Kudengar perputaran uang grup selama 3 hari ini. Mencapai 160 triliun rupiah lebih. Mengalami kerugian 80 triliun rupiah lebih. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, ini karena sedang beradu kekuatan dengan keluarga Kiao. Keluarga Kiao sudah memiliki akar yang sangat kuat selama bertahun-tahun. Jika tidak mengorbankan sedikit harta, bagaimana bisa menumbangkan mereka sepenuhnya? Apakah masih karena masalah yang waktu itu? Ya, terutama karena ingin membela menantu cucu kakek. Membela demi apa? Hanya untuk melampiaskan kekesalan. Hanya demi 80 triliun rupiah lebih. Apakah pikiranmu sudah tidak masuk akal lagi? Tetapi, menantu cucu kakek sedang mengandung. Apa katamu? Menantu cucu kakek sedang mengandung. Benarkah? Astaga. Bagus sekali. Mengenai mengeluarkan uang ini, memang harus dikeluarkan. Bukankah itu hanya 80 triliun rupiah saja? Apakah itu cukup? Jika tidak cukup, aku masih punya lagi. Jika orang-orang tua di Dewan Direksi itu menyulitkanmu, paling buruk, jangan gunakan pembukuan grup. Kakek masih memiliki beberapa puluh triliun rupiah uang hari tua. Ambillah semuanya. Aduh kakek, uang pensiun kakek ini, simpanlah untuk diri kakek sendiri. Hanya untuk menghadapi keluarga Kiao yang tidak seberapa itu. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau aku, hanya akan menunggu untuk menimang cicitku. Baiklah. Kalau begitu, dalam beberapa hari ini aku akan membawa Hehe tinggal kembali ke rumah leluhur kita. Ya, kebetulan di rumah semuanya sudah lengkap, dan nyaman juga untuk menjaga kehamilan. Tapi kakek harus ingat, bagaimanapun keluarga Kiao menghubungi kakek belakangan ini. Jangan pernah goyah sedikit pun. Ya jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya tidak sabar untuk segera menimang cicitku. Aku sangat senang. Pucuk daun persik yang sangat lancip. Daun dedalu pun menutupi langit. Nona besar Kiao benar-benar telah terlalu tinggi menilaimu. Pergi. Pergi kalian semua. Nona, harap tenang sedikit. Perusahaan sekarang hampir menjadi wadah kosong, bagaimana aku bisa tenang? Kurang ajar, Li Zuoyan. Hanya karena seorang wanita, dia tega mengabaikan hubungan 3 generasi kita. Nona, yang terpenting sekarang adalah memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Tuan dan Nyonya. Mereka sudah menelpon beberapa kali, tapi Anda tidak mengangkatnya. Masalah sebesar ini sudah terjadi, bagaimana aku harus menjelaskannya? Sekarang, jika ingin meminta maaf pada pria tua itu, sepertinya sudah terlambat. Apakah ini benar-benar jalan buntu bagi kita? Nona, ini telepon dari Tuan Besar. Apakah kamu sudah bosan hidup? Apa yang sebenarnya kamu lakukan di kota selatan? Perusahaan sebesar ini. Kamu buat bangkrut hanya dalam waktu 2 bulan. Ayah, aku. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah? Dari sekian banyak orang, kenapa kamu harus memancing kemarahan si iblis Li Zuoyan itu? Sekarang lihat hasilnya. Perusahaan di luar negeri dan Jingbei semua terkena dampaknya. Harga saham terus merosot. Jika terus begini kita semua akan hancur. Aku hanya tidak sengaja menyinggung Tuan Besar Li. Ayah, mungkin ayah bisa bicara baik-baik dengan beliau? Jika dia mau mengangkat teleponku, apakah aku butuh saranmu? Aku beritahu kamu, Xiao Yu. 2 hari lagi aku akan tiba di kota selatan untuk menghadiri pernikahan Li Zuoyan. Saat itu aku akan membawamu untuk meminta maaf secara langsung. Apapun yang telah kamu perbuat, sebaiknya kamu pikirkan cara agar mereka memaafkanmu. Jika mereka tidak mau memaafkanmu, kamu tetaplah di kota selatan, dan tidak perlu kembali lagi ke keluarga Kiao. Pergi. Pergi kalian semua. Pasti masih ada jalan keluar. Pasti masih ada orang yang mau membantuku. Aku tidak akan membiarkan pasangan rendahan itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa kamu datang ke sini? Aku merasa khawatir jadi aku datang untuk menjengukmu.
Aduh, aku bisa melakukannya sendiri. Di wilayah Presiden Li, siapa yang berani macam-macam? Baiklah kalau begitu, kamu harus berhati-hati ya. Kakek Li, aku tahu aku salah, jadi tolong maafkan aku. Paman Li, Yuyu masih sangat muda. Jangan ragu untuk bersikap tegas jika dia berbuat salah. Hari ini asalkan Anda bisa meredakan amarah. Aku benar-benar tidak akan mengatakan satu patah kata pun. Dia membuat pesta ulang tahunku. Menjadi sangat kacau balau. Paman Li, jika Anda tidak menghargai orang lain, setidaknya hargailah ayahku. Kalian dulu adalah sahabat karib yang saling mempertaruhkan nyawa. Apakah hanya karena masalah di antara anak-anak, Anda akan menghancurkan fondasi marga Kiau, yang sudah berusia 100 tahun dalam sekejap? Karena kamu bilang ini adalah masalah di antara anak-anak. Maka biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri. Kita semua tidak perlu ikut campur. Agar suasana menjadi tenang. Paman, bagaimana mungkin Anda berkata begitu? Zuoyan adalah jenius yang langka di seluruh Daxia. Bagaimana mungkin Yuyu bisa menjadi lawannya? Bukan lawanku. Bukan lawan saya. Cara kotor kalian benar-benar sudah sangat ahli. Hari ini adalah pernikahan saya. Saya tidak ingin membuat suasana menjadi sangat memalukan. Jika Anda ingin menetap, maka minumlah segelas anggur pernikahan. Jika Anda ingin pergi pun, saya tidak akan menghalangi. Mengenai hal lainnya, itu tidak perlu dibicarakan lagi. Li Juoyan, jangan menutup semua jalan agar hubungan tetap terjaga. Hari ini saya sudah membawa Yuyu untuk meminta maaf kepada Anda, apalagi yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menghancurkan seluruh marga Kiau sampai ke akar-akarnya? Paman Kiau, saat putri Anda menjebak istri saya dulu, kenapa dia tidak memikirkan untuk menjaga hubungan baik? Apa yang sudah saya katakan, tidak akan pernah saya tarik kembali. Marga Kiau pasti akan di kota selatan, bahkan di seluruh Daxia menghilang tanpa jejak. Li Zuoyan, jangan terlalu keterlaluan. Apakah tidak ada kata-kata lain? Anda? Keponakan, apakah masalah ini benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi? Paman Kiau, istri saya saat itu sedang hamil 2 bulan. Jika saya terlambat sedikit saja, keluarga Li, kami hari ini tidak akan mengadakan pesta pernikahan, melainkan sebuah duka yang mendalam. 2 nyawa akan hilang sekaligus. Dendam karena mencelakai anak dan istri saya. Bagaimana menurut Anda saya bisa memaafkannya? Kesalahan yang dilakukan Yuyu, saya tidak membantahnya. Dari sudut pandang perasaan, saya tidak bisa membujuk Anda. Namun dari sudut pandang bisnis dan keuntungan, saya sarankan Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak. Anda ingin menghancurkan seluruh marga Kiau sampai ke akar-akarnya, keluarga Li Anda pun akan menderita kerugian yang sangat besar. Li Zuoyan, Anda tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Gawat Tuan Besar dan Tuan Muda. Nyonya sudah menghilang? Apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja di wilayah kekuasaanku sendiri? Kejadian seperti ini bisa terjadi. Segera cari dia. Baik. Cepat. Bawa sekelompok orang dan segera segel areanya. Gunakan kecepatan tercepat untuk menghentikan ayah dan anak dari keluarga Kiau. Lalu temukan cara untuk membawa Kiao Yu kepadaku. Baik. Aku hanya ingin menyingkirkan Qin Shuhe. Jika kau bisa membantuku, maka kita bisa terus bicara. Jika tidak bisa, maka aku akan segera pergi. Lalu apa yang bisa engkau berikan padaku? Bukankah ini sudah sangat jelas? Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Sekali saja tidak akan bisa memuaskanku. Maksudmu adalah? Kau menjadi milikku. Ayah, sebenarnya kita tidak. Anak tidak berguna. Ayah hanya tahu memukulku. Apakah itu ada gunanya? Apakah dengan memukulku, Li Zuoyan akan melepaskan kita? Tunggu sampai aku membereskan kekacauan ini, baru aku akan membuat perhitungan denganmu. Apalagi yang bisa dibereskan? Siapkan saja peti mati, dan pulanglah menunggu ajal tiba. Qin Shuhe. Walaupun aku harus hancur, aku akan menyeretmu bersamaku. Apa yang tidak bisa kudapatkan, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Nona Kiao, tolong berhenti sejenak. Tuan muda kami ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Anda. Mau apa? Apa yang ingin kalian lakukan? Wajahmu itu memang cukup menarik. Pantas saja, Li Zuoyan bisa tertarik padamu.
Siapa Anda? Mengapa Anda menahan saya? Halo, Bagaimana? Presiden Lee, mari kita bicara. Luo Wenjie. Presiden Lee, Anda memiliki ingatan yang sangat baik, sungguh hebat bisa mengingat suara saya. Kaki tangan Kyoyo. Kata-kata Anda sedikit kasar, bukan? Istri Anda memang ada di tangan saya. Mari kita bicara dengan tenang terlebih dahulu. Bagaimana Anda ingin bicara? Awalnya niat Nona muda Kiau adalah untuk mengakhiri hidup Nona ini. Namun setelah mempertimbangkan segalanya, metode orang hebat seperti Anda tidak ada bedanya dengan orang rendahan seperti saya. Ternyata Anda langsung menyandera bos kami. Karena bos ada di tangan Anda, kami pun tidak berani bertindak gegabah. Anda ingin menukar Sandra? Ditambah 200 juta dolar Amerika. Setelah menyinggung orang hebat seperti Anda, saya tidak bisa lagi bertahan di Daxia. Bukankah saya harus menyisihkan dana untuk melarikan diri? Setuju. Begitu percaya pada saya. Suara istri Anda tidak ingin didengar dulu? Oh, sepertinya 200 juta masih kurang. Tuan Muda, apakah benar-benar tidak perlu memastikan apakah Nyonya ada di tangan mereka? Tidak perlu dipastikan. Mereka tidak punya keberanian untuk itu. Aku hanya khawatir begitu mendengar suara hehe, maka aku tidak akan bisa memikirkan hal lainnya. Aku sangat takut akan langsung menerjang dan menghabisi mereka semua. Li Zuoyan, menyerahlah. Qin Shuhei tidak akan kembali dalam keadaan bernyawa. Sialan, orangnya malah kabur saat kita sedang tidur. Cepat kejar. Sial, silakan saja kalau mau lari lagi. Begitu tertangkap dan dibawa kembali, akan kuhajar kau sampai jera. Bereskan ini dengan rapi. Luo Wenjie sekarang sudah kami tangkap. Dia tidak tahu sudah menerima keuntungan apa dari keluarga Kiao, sampai bersikeras tidak mau membocorkan keberadaan Kiao Yo. Sekarang Kiao Zhangcheng menggunakan hukum dan opini publik untuk memaksa kita menyerahkannya. Tuan Muda, apakah sebaiknya kita serahkan? Lalu bagaimana keadaan Kiao Yu sekarang? Terakhir kali kita bertindak terlalu keras, sampai kakinya patah sebelah, wajahnya hancur setengah, dan sekarang terbaring sekarat di ruang bawah tanah. Langsung kirimkan saja dia kepada Kiao Zhangcheng. Baik. Nyonya, Kenapa kamu datang ke sini? Datang untuk membawakan makanan. Hal seperti ini, serahkan saja pada pelayan. Kondisi tubuhmu sekarang sedang tidak leluasa. Tidak apa-apa, daripada aku hanya diam di rumah, lebih baik datang menemuimu. Ayo cepat dicoba. Sekarang aku ingin mencoba yang lain. Beraninya, kamu bicara begitu. Padahal sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, tapi masih saja keras kepala. Memangnya kenapa kalau jadi ibu? Lagi pula ini pengalaman pertama bagiku. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya kamu merasa tidak puas padaku. Sudahlah, jangan bicara lagi, cepat makan sana. Setelah bayinya lahir nanti, aku akan memberimu pelajaran. Tuan Muda sekarang, kenapa seperti sedang kerasukan roh orang lain? Biarkan saja dia. Biarkan dia mendapat pelajaran. Kalau begitu, saya akan memanggilkan dokter untuk Nona. Ayah. Sejak dahulu kala, anjing yang menggigit tidak akan pernah menggonggong. Tanpa persiapan yang matang, jangan melakukan hal yang memicu lawan atau sekadar gertakan belaka. Kesalahanmu adalah yang pertama, tidak mengenali kemampuan dirimu, dan yang kedua tidak mengenali kemampuan musuh. Kamu tidak mengenali siapa sebenarnya musuhmu. Bukankah kamu sadar betapa Li Zuoyan jauh lebih kuat darimu?
Aku tahu aku salah. Apa sebenarnya alasanmu terus mengincar gadis itu? Dalam hal kemampuan maupun harta, kamu 100 kali lipat lebih hebat darinya. Kenapa kamu harus berulang kali mencoba mencelakainya? Seharusnya yang kamu incar adalah Li Zuoyan. Keponakanku, kamu sudah menghancurkan marga Kiao, dan juga menyakiti putriku. Karena kamu menolak niat baik, jangan salahkan paman jika bertindak kejam. Hari ini aku menjadi sopirmu sehari untuk menemanimu menenangkan diri. Baiklah kalau begitu terima kasih, Presiden Lee. Mobilnya ada di sebelah sana. Cepatlah masuk ke dalam mobil. Li Zuoyan, hati-hati. Tidak, aku harus menyelamatkan Li Zuoyan. Hei, kamu pergilah ke mobil dan telepon minta bantuan. Cepat pergi. Ini untukmu. Cepatlah datang ke bandara untuk menyelamatkan Li Zuoyan. Cepat. Selamatkan Hehe. Beraninya kamu mencelakai cucu tunggalku. Apa kamu pikir aku sudah tiada dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Haha, apa yang tidak berani aku lakukan? Apa kalian memberiku jalan untuk tetap bertahan hidup? Menghadapi masalah pun hasilnya sama saja. Menghindar pun hasilnya tetap sama saja. Apa yang perlu aku takutkan? Daripada kamu datang ke keluarga Kiao untuk meminta pertanggungjawaban, lebih baik kamu kembali dan urus kekacauan tanpa adanya Li Zuoyan itu. Marga Kiao. Menyesalah kamu di dalam penjara nanti. Kemari bawa mereka semua ke pasukan keamanan. Pak Tua, keturunanmu akan segera berakhir. Tuan, Anda sebaiknya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Anak itu tidak mungkin bisa dipertahankan. Aku hanya ingin mereka selamat. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Zuoyan dan Hehe tidak akan kenapa-kenapa kan? Aku telah merajai dunia bisnis selama setengah hidupku. Pada akhirnya, justru aku yang harus merelakan kepergian yang mudah. Kakek, ceritakan aku sebuah dongeng. Baiklah. Kakek akan menceritakanmu sebuah dongeng. Kakek, mengapa kakek menangis? Oh, tidak apa-apa. Kakek, jangan takut. Nanti setelah aku dewasa, aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh menindasmu. Ya, baiklah. Sudah aman, sudah aman. Sudah aman, sudah aman. Semuanya sudah aman. Benar? Apakah mereka berdua sudah berhasil diselamatkan? Benar, orang baik selalu dilindungi Tuhan. Mereka semua sudah berhasil diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Syukurlah kalau begitu, syukurlah kalau begitu. Terima kasih. Nyonya Li, apakah sudah waktunya tidur? Tidurlah lebih dulu. Aku akan menyelesaikan membaca dokumen yang diberikan kakek untuk mengejar ketertinggalan selama 8 tahun ini. Seimbangkan antara kerja dan istirahat. Belajar juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Lagi pula, apakah laptop ini lebih menarik daripada suamimu? Sayang, jangan mengganggu ya. Tidurlah duluan. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Tuan Li, apakah kamu ingin istrimu menjadi orang tidak berguna yang menumpang hidup selamanya? Apa salahnya? Kita berdua sudah menikah. Masakan aku membiarkanmu bekerja keras? Kalau begitu, apa gunanya aku? Mana bisa disamakan? Ini demi mewujudkan nilai diriku sendiri. Baiklah, aku tidak melarangmu pergi. Hanya saja, jangan sampai kamu terlalu lelah. Sayang, sudah jam 11. Aku akan melihatnya sebentar lagi. Boleh kan? Tidurlah. Tidurlah.
tampan dan kaya raya. Jika aku berhasil memikatnya, bukankah aku bisa mendapatkan apapun seumur hidupku? Presiden Lee, ini kopi Anda. Letakkan saja di sana. Kopinya akan segera dingin. Kenapa malah kamu? Di mana Sekretaris Wang? Sekretaris Wang sedang keluar karena ada urusan. Dia memintaku menyeduhkan kopi untuk Anda. Silakan dicoba. Apakah rasanya masih sama seperti sebelumnya? Dia tidak mempan dirayu. Jika Anda belum ingin meminumnya sekarang, saya akan meletakkannya di sini saja. Aduh. Maafkan saya, Presiden Lee. Saya minta maaf. Presiden Lee, baju Anda basah. Biar saya bantu melepaskannya. Biar aku sendiri saja. Pakaian Anda basah semua. Biar saya bantu melepaskannya. Hei. Dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Hehe, siapa itu? Dari mana asal wanita ini? Belum pernah dengar kalau dia sudah menikah? Kamu datang untuk mengantar makanan? Atau ingin mencari perhatian? Perusahaan kami punya kantin karyawan. Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar. Aku pengantar makanan. Aduh, bukan. Kamu bukan pengantar makanan. Kamu bisa pergi ke bagian personalia untuk mengambil gaji, jangan muncul lagi di hadapanku. Presiden Lee, apa salahku? Aku sudah bersusah payah untuk bisa masuk ke perusahaan ini. Ini adalah hari kedua aku bekerja. Anda tidak bisa memecatku hanya karena aku menumpahkan segelas kopi ke tubuh Anda. Kalau basah jangan dipakai lagi, supaya tidak masuk angin. Baik. Kalian. Nona, meskipun aku tidak mengenalmu, tapi jika bisa masuk ke perusahaan ini, pasti kamu orang yang hebat. Karena kamu sudah masuk ke perusahaan ini, kamu harus menghargai kesempatanmu. Jangan gunakan pikiranmu untuk cara-cara tidak benar. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak perlu kamu mengerti. Kamu sudah dipecat. Presiden Lee, aku. Aku bilang pergi dari sini. Hei. Kamu tidak mau membantuku mengganti pakaian? Apa kamu tidak punya tangan sendiri, sampai tidak bisa menggantinya sendiri? Aku ingin kamu yang membantuku menggantinya. Aku tidak mau. Kalau begitu biarkan saja aku masuk angin. Kamu. Sudahlah, jangan marah lagi. Kamu sudah lihat sendiri, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Dan aku juga tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun padaku. Menjauhlah dari wanita-wanita genit itu. Wanita genit, mana yang kamu maksud? Ini semua gara-gara perbuatan Wang Zeng. Hashim? Nanti akan kupotong gajinya. Sudah ya. Hashim? Siapa lagi yang membicarakan keburukanku di belakang? Nanti kamu antarkan Nyonya pergi kuliah. Baik. Mulai sekarang di dalam kantor CEO-ku, tidak akan menerima karyawan wanita. Jangan sampai aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Siapa lagi yang memancing emosinya sampai dia semarah ini? Bagaimana? Apakah hari ini sudah selesai kelasnya? Sudah selesai, semuanya baik-baik saja. Ingin pergi melakukan apa? Aku berencana pergi ke mall untuk membelikanmu pakaian. Coba kamu lihat di dalam lemarimu. Semuanya berwarna hitam putih, abu-abu yang membosankan. Kalau begitu belilah apapun yang kamu mau. Kartunya kan sudah kuberikan padamu, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Baiklah, pergilah. Baik. Aku ingin melihat-lihat pakaian pria. Pakaian pria di sini tidak murah loh. Berapa kisaran harganya? Bukannya aku merendahkanmu, tapi yang paling murah di sini mulai dari 20 juta rupiah. Aku takut ini melebihi kemampuan belanjamu. Nanti kamu malah jadi malu sendiri. Ternyata kamu orang yang pernah mencelakai orang lain. Apa ada bangkai di sela gigimu? Kenapa mulutmu berbau busuk sekali saat bicara? Kamu apa? Sudah mulutnya bau, bicaranya pun gagap. Lebih baik kamu segera pulang dan sikat gigi.
Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aku sudah tahu kalau wanita sepertimu punya dua wajah. Di depan Kak Zuoyan, kamu bersikap seolah tidak berdosa, tapi tidak menyangka di belakang ternyata begitu jahat. Dasar tidak punya otak, aku malas meladenimu. Kamu, Nona Cheng adalah VIP tingkat atas di tempat kami. Kamu tidak selevel dengannya. Kami tidak menyambutmu di sini. Silakan pergi sekarang. Benar sekali. Setelah mendekam di penjara selama 8 tahun, apakah kamu tahu apa itu belanja dan barang mewah? Kalau tidak tahu, sebaiknya segera pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Baru bicara saja mau mencelakai orang, lalu bicara soal masuk penjara, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Aku akan memberitahu Kak Zuoyan agar dia menceraikanmu. Apa urusannya denganmu? Pergi sana. Kak Zuoyan, cepatlah datang ke sini. Qin Shuhe sudah gila. Dia ingin mencelakaiku. Apa maksudnya? Aduh, pokoknya, kamu jangan bertanya dulu. Cepatlah datang ke sini. Aku sedang di mall. Hari ini aku pasti akan memperlihatkan wajah asli Qin Shuhe padamu. Ada apa, Tuan Muda? Nyonya bertemu dengan Cheng Shan di mall. Sepertinya mereka berdua sedang berselisih. Dia terlihat sangat marah. Cheng Shan ini sejak kecil dimanja sampai bicara sembarangan. Hubungi ayahnya sekarang. Jika dalam 10 menit dia tidak terlihat di mall, perusahaannya tidak akan lagi kita gunakan. Baik, Tuan. Kalau berani jangan pergi dari sini. Kak Zuoyan akan segera sampai. Aku pasti akan memperlihatkan wajah aslimu padanya hari ini. Kalau berani, keluarlah sekarang. Beraninya memaki aku, tapi tidak berani keluar untuk bicara baik-baik ya. Kamu bahkan berani mencelakai orang. Apa gunanya bicara baik-baik denganmu? Kamu itu orang gila. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu, sepertinya kamu tidak akan pernah belajar cara bicara yang benar. Kau tidak menyangka kan? Bukan hanya kamu yang bisa main tangan. Aku akan mengunggah fotomu yang seperti ini ke internet dan kita lihat apa kau masih bisa bersikap sombong. Hentikan. Ayah? Ayah tega memihak orang asing dan memukulku. Apa ayah tidak melihat bagaimana dia menindasku? Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Putri saya masih muda dan belum mengerti apa-apa. Kami rela menerima hukuman apapun. Mohon jangan marah. Hehe. Apa kamu baik-baik saja? Cheng Shang, inilah hasil didikan putrimu. Presiden Li, mohon redam amarah Anda. Ini semua kesalahan Shan Shan. Saya akan memintanya memohon maaf kepada Nyonya. Cepat minta maaf. Atas dasar apa aku harus minta maaf? Dia yang mulai memukul duluan. Kenapa ayah menyuruhku minta maaf? Nona Cheng, ini adalah kesalahan Anda. Kesabaran Nyonya kami sudah sangat terkenal. Anda bahkan menekannya sampai dia terpaksa membalas. Bisa dibayangkan betapa keterlaluan perbuatan Anda? Aku kan hanya mengungkit masalah dia di penjara karena membuat orang kehilangan nyawa. Tutup mulutmu. Aku sudah memperingatmu. Berpikirlah sebelum bicara. Aku sudah mengklarifikasi kejadian sebelumnya berkali-kali. Apakah kau pura-pura tidak dengar? Atau kau memang sengaja? Presiden Li? Tuan Muda, Nyonya berdarah. Cepat panggil ambulans. Janinnya sedang tidak stabil. Nyonya sudah hamil selama 2 bulan. Apa? Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Ibu dan bayinya baik-baik saja. Hanya saja karena pernah kehilangan kandungan sebelumnya, jadi sekarang harus sangat berhati-hati. Baik. Presiden Li, mohon dengarkan saya. Saya hanya memiliki seorang putri ini. Presiden Cheng, Nyonya yang akan mengambil keputusan untuk masalah ini. Jika dia sangat ingin menghilangkan nyawa Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantunya mewujudkannya. Sepertinya saya cukup berjodoh dengan rumah sakit. Hehe, kamu sudah sadar. Aku hanya terjatuh sekali. Kenapa bisa sampai masuk rumah sakit? Kamu sedang hamil. Tubuhmu yang berharga ini tidak boleh terjatuh sembarangan. Aku hamil, benarkah? 2,5 bulan. Syukurlah. Bagaimana dengan Cheng Shan dan yang lainnya? Aku sedang menunggumu menanyakan hal itu padaku. Bagaimana kamu ingin aku membalaskannya untukmu? Sebenarnya, tidak ada masalah besar. Aku hanya tidak suka caranya berbicara. Mendengar nada bicara Nyonya, sepertinya tidak terlalu marah. Sudah dipukul? Sudah dimarahi juga?
Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Kenapa rasanya agak terlalu terbuka ya? Tidak apa-apa, kamu menunjukkannya padaku. Kenapa hari ini terpikir untuk mengambil foto pernikahan? Bukankah ini karena ingin bergegas sebelum si kecil lahir? Untuk mengambil foto pernikahan yang layak? Ayo lihat ke arah kamera. 3, 2, 1.